Baik. Yap. Nah, nanti kita akan diskusikan ya Bapak Ibu semua. Baik, saya akan mulai dulu ya agar nanti waktunya bisa lebih efektif dan untuk pertanyaan silahkan ya tidak harus menunggu materi selesai. Jika pada saat sesi di tengah-tengah pemaparan materi nanti Bapak Ibu merasa ada yang perlu diklarifikasi, ditanyakan, dipersilakan, silakan. Nanti langsung apa namanya menyampaikan saja ya. Baik, untuk Bapak Ibu yang masih belum mem-mute suaranya, silakan bisa di-mute dulu agar tidak mengganggu konsentrasi peserta yang lain. Baik, nama saya Bayu. Bayu semua, aktivitas sehari-hari sebagai trainer dan konselor hipnoterapis di beberapa lembaga psikologi di Yogyakarta. Yang pertama saya memberikan apresiasi untuk Bapak Ibu semua yang sudah hadir pada malam hari ini. Di luar sana ada yang mengatakan, "Alah udah tua, ngapain pakai belajar?" gitu. Atau yang merasa masih muda ini ya santai aja. Belajar nanti kalau sudah waktunya. Padahal belajar itu tidak mengenal usia. Ya, Bapak Ibu rata-rata di sini usianya kurang lebih 20 berapa Bapak Ibu? Kurang lebih 20 berapa usianya? Oh, ada yang salah masuk ini ya. Oke, baik ya. Kalau saya lihat wajah-wajahnya ya kurang lebih oke. Sudah ada yang 45. Oh iya, 20 plus katanya ya. Oke. Iya, saya 20 ada yang lebih 20 tahun. Luar biasa ya. Ini sudah kocak-kocak ini ya, sudah lucu-lucu ya. Sudah menjadi modal dasar untuk bisa menjadi guru yang bisa menghipnosis siswanya ya secara persuasif luar biasa. Maka saya amankan tadi ya, kurang lebih 20. Kalau kurangnya jelas enggak lebihnya sesuai dengan taulernya masing-masing. Thanks a lot, terima kasih responnya Bapak Ibu semua. Baik, nah kita lanjutkan. Nah ada sebuah quote dari Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah, dan setiap jam adalah pelajaran. Artinya apa? Dari siapapun, kapanpun, dimanapun, kita bisa belajar sesuatu asalkan kita mengizinkan pikiran kita untuk terbuka. Oke, baik, luar biasa ya. Ini senior-senior luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu Guru. Saya selalu senang, Masya Allah bahagia, terharu ya kalau ketemu dengan Bapak Ibu Guru karena sekedar sharing Bapak Ibu semua. Saya pertama kali Alhamdulillah belajar ngomong banyak di depan umum adalah saat saya kelas 1 SMA. Dan itu terjadi karena guru pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan pada saat itu ngajar materi ya dengan sosiodrama ya, dan saat itu saya kemudian alhamdulillah ada keberanian untuk ngomong banyak dan itu momentum pertama kali saya ngomong banyak. Jadi Bapak Ibu semua luar biasa ketika Bapak Ibu bisa mengajar yang menyenangkan, ya, bisa mempersuasi, menyampaikan materi dengan persuasif, bisa jadi itu akan menjadi sesuatu yang sangat diingat oleh siswa-siswanya. Saya sudah mengalaminya. Baik, Ki Hajar Dewantara mengatakan quote ini Bapak Ibu semua. Dan bukan tanpa alasan saya munculkan foto yang ada di samping ini. Suatu ketika saya ketemu peserta pelatihan, pesertanya bapak-bapak semua, sudah usianya sekitar 50-60 tahun. 60 tahun ke atas bahkan mayoritas. Salah satunya Bapak ini. Bapak ini duduk di sebelah kanan saya, Bapak Ibu semua. Dan dari awal acara sampai akhir acara, beliau itu semangatnya luar biasa. Saya minta tepuk, beliau tepuk. Saya minta brain gym, beliau ikut brain gym. Ya. Sampai akhir acara saya dipanggil panitianya. Pak Bayu izin. Iya Pak, Bapak kenal dengan peserta yang ada di sini? Izin Pak, belum. Oh ya sudah, saya kenalkan Pak Bayu. Ini pembina yayasan kami. Namanya siapa Pak? Namanya ini. Profesor Dr. Samsul Hadi, spesialis kejiwaan. Beliau adalah mantan rektor UNS 2003-2011. Saya langsung salami beliau di akhir acara. Prof, mohon izin kalau tadi ada yang kurang berkenan, mohon maaf gitu. Dan apa respon beliau Bapak Ibu? Beliau hanya mengatakan, "Oh, tidak Mas. Terima kasih atas sharing ilmunya." Demikian juga ketika kami bertemu dengan namanya Prof. Ali Agus, saat itu beliau menjabat sebagai Dekan Fakultas Peternakan UGM, salah satu calon rektor UGM kemarin. Tapi yang terpilih Prof. Ova ya. Sama, beliau di kelas juga antusias ya. Ini Prof. Prof. Ali di sini. Dan kemarin akhir bulan yang lalu kami ada tamu ke Jogja dari Fakultas MIPA UI Universitas Indonesia. Ini Pak Dekannya sama. Pak Dekan di kelas juga antusias. Dan ini ketika kami ke Belitung tahun lalu Bapak Ibu semua mengajar satu Direktorat Jenderal Kementerian
Tenaga Kerja Republik Indonesia, dari Pak Dirjen ini sampai Bu Direktur, Pak Direktur, ya semuanya juga ikut larut dalam aktivitas yang kami fasilitasi saat saat di kelas. Dari beliau-beliau ini paling tidak kami belajar dua karakter Bapak Ibu. Yang pertama adalah rendah hati, yang kedua adalah semangat belajar. Rendah hati ini adalah adab dalam sebuah pembelajaran. Semangat belajar ini adalah kondisi yang kita perlukan dimanapun, kapanpun, saat kita masih merasa menjadi seorang manusia. Oke, nah maka Bapak Ibu semua sebelum kita lanjutkan, mari kita buat kesepakatan dulu di kelas. Wah, yang sudah buka kamera, terima kasih ya. Mohon ikuti kata-kata saya sambil tangannya seolah-olah dibayangkan, digoyangkan seperti ini ya. Sambil bayangkan bahwa ada teman kita yang ada di samping kanan kita. Oke ya. Oke, boleh di-mute nggak apa-apa. Silakan ikuti kata-kata saya. Bapak-bapak, ibu-ibu, halo, halo. Bapak-bapak, bapak-bapak, ibu-ibu, halo, halo, Oke, halo, halo. halo, halo. Untuk sementara, Untuk sementara di ruangan Zoom ini, di ruangan Zoom ini, status kita disamakan ya. status kita disamakan Oke, ya. tinggalkan dulu senioritas, Dulu Dan senioritas, harta, harta, pangkat, dan jabatan. pangkat, dan jabatan. pangkat dan Status jabatan kita disamakan, Terus kita disamakan, yaitu yaitu sebagai sebagai pembelajar, pembelajar, belajar, yaitu yaitu sebagai sebagai friend, sebagai friends, friend. friend. Halo, friend. Halo, friend. Oke Hai, ya. Oke, baik. Halo, Pak Bayu, Sekarang friend. gantian, sekarang tangan kirinya. Bayangin seolah-olah di samping kirinya itu ada temannya juga yang ada di Zoom ini. Nggak tahu kenal apa nggak, salurin aja energinya ya. Oke, friend. Oke, friend. oke Makasih ya, friend, Kasih ya. udah makasih nyemangatin ya, saya. sudah nyemangati saya. Gini loh, friend. Gini loh, friend. Kalau Ini kita loh friend, nasihatin siswa kita Ya, kita nasihatin siswa kalau kita. kita pas nasihatin siswa belajar, kita, Fokus belajar. terus belajar, biasanya Biasanya, kan kita bilang biasanya gini ya, friend. nah kita bilang gini, kan friend. kita bilang gini ya friend, Anak-anak, Nah, kalau belajar anak-anak, yang fokus, belajar yang kalau fokus. belajar yang fokus, jangan sambil main HP, Jangan sambil main HP. main jangan HP, ramai sendiri, Jangan ramai sendiri. lama jangan sendiri. sibuk sendiri. Jangan sibuk Jangan sendiri. Masa, friend? Masa, friend? masa friend, Kita sebagai gurunya, Kita sebagai kita gurunya, sebagai saat kita belajar, saat kita saat kita belajar, belajar, masa kita malah mencontohkan masa kita maka kita masih mencontohkan mencoba yang sebaliknya? yang yang sebaliknya. sebaliknya. Kan malu-maluin gitu, friend. Jangan Kan malu-maluin gitu, malu-malu friend. friend. Iya Oke, nggak? friend. Oke, friend. I Oke love friend, you, friend. I love you, friend. ada friend. Oke, baik. Terima kasih ya. Jadi, begini Bapak Ibu. Someday, pernah ada seorang ibu yang konseling. Dia cerita, Pak, anak saya itu kalau disuruh belajar kok susah amat ya, Pak. Kemudian saya bilang ke ibunya, Bu, ibu pasti nyalain anaknya kan? Iya dong, saya udah nyokolain, ngebiayain, ngirim les dan macam-macam. Masa suruh belajar aja susah, kata dia. Kemudian saya bilang gini, Bu, saya mau nanya ke ibu dulu, apa yang Bapak mau tanyain? Ibu pernah nggak ikut pelatihan? Jadi peserta pelatihan, baik offline maupun online? Pernah dong, Pak. Oke, kalau ibu pernah ikut acara itu, pas ibu jadi peserta, pertanyaan saya, ibu memperhatikan atau sambil ngerjain yang lain? Ah, itu dia, Pak. Jujur, Pak, saya sambil ngerjain yang lain. Ah, itu dia, Bu, sebabnya kalau anak ibu disuruh belajar susah. Loh, kok Bapak nyalain saya? Ya iyalah, karena ibu menyampaikan sesuatu yang tidak ibu lakukan. Nah, ini penting Bapak Ibu semua. Kadang-kadang kita merasa kok siswa-siswi saya nggak memperhatiin saya ya. Kok siswa-siswi saya asik sendiri ya, nggak fokus ke apa yang saya sampaikan. Nah, itu satu refleksi. Respon apa yang dimunculkan oleh peserta didik kita, siswa kita, itu adalah bentuk refleksi dari bagaimana ketika kita menjadi seorang peserta. Salah satunya itu. Oke, baik. Terima kasih atas partisipasinya, Bapak Ibu semua. Kita akan lanjutkan materinya ya. Jadi ini awalan di depan. Baik. Nah, jadi tadi sudah aman ya, Pren ya? Baik. Selanjutnya saya akan buka
Saya mengajarkan hypnoteaching, maka saya juga harus menerapkan ya di awal agar bagaimana pembelajaran kita juga bisa insya Allah lebih menyenangkan. Baik, saya akan awali Bapak Ibu semua. Sebentar. Materi malam hari ini dengan sebuah kisah. Jadi ini kisah tentang seorang pengembara yang ceritanya dia tuh kehausan Bapak Ibu. Kemudian dia berharap di padang pasir yang sangat panas. Harapannya dia bertemu dengan pengembara lain yang mau berbagi airnya. Akhirnya lewatlah seorang pengembara. Dipanggil, "Kisana, berhenti sebentar." Set, berhenti dia. "Ada apa?" "Kisana, bu saya dikasih airnya sedikit, saya haus," kata dia. Kemudian si pengembaranya bilang, "Oh, sebentar saya cek dulu ya." Cek. "Waduh, ternyata air saya tinggal sedikit. Tapi saya punya 2 topi. Mau enggak tak kasih topi saya 1?" Kata dia. "Wah, saya nggak butuh topi. Saya butuhnya air," kata pengembara yang kehausan. Akhirnya berlalu pengembara yang satu. Kenapa lu butuh kopi? Ketemu pengembara yang satunya lagi. Baterai ya, bener ya? Baterainya 4G. Oh, Oke. internetnya. Baik. Kemudian lewatlah pengembara yang lain dipanggil. "Kisana, berhenti sebentar," gitu kan. Kemudian berhenti dia. "Ada apa?" "Kisana, saya butuh air. Bisa enggak dibagi airnya sedikit?" "Sebentar saya cek ya. Waduh, air saya tinggal sedikit tapi saya punya 2 sepatu. Alasnya masih tebal. Mau enggak tak kasih 1 sepatu saya?" "Wah, saya nggak butuh sepatu," kata pengembara yang kehausan. "Saya butuhnya air. Bawa pergi sepatunya." Akhirnya dibawa pergi sepatunya. Akhirnya terus berjalan. Dan tiba-tiba Bapak Ibu, dia bersorak kegirangan si pengembara ini. Kenapa? Karena dia melihat mata air yang sangat jernih. Kemudian dia sergap berlari ke mata air itu, dia buka tasnya, dia ambil wadahnya, kemudian dia mau ngambil air di mata air itu. Tiba-tiba datanglah seorang laki-laki bertubuh tinggi besar. Melihat ada pengembara yang mau ngambil Nggak air, mau. dia Kalau nggak bilang, mau, coba tahu ya sebentar, anak kecil. ini ada yang menyaingi suara saya pasti. Baik. Kemudian dia bilang gini penjaganya, "Hoi, siapa kamu?" Gitu kan. Kaget si pengembara. "Oh, kamu siapa?" "Saya pengembara. Saya penjaga mata air ini." "Kamu mau ngapain di sini?" "Penjaga, maafkan, saya cuma mau ngambil air sedikit saja untuk bekal kebutuhan saya perjalanan ke depan." "Oh, gitu. Boleh nggak penjaga?" Kemudian penjaga mata air itu mengatakan sesuatu Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh penjaga mata air itu? Penjaga mata air itu mengatakan seperti ini. Dia tarik nafas panjang. Kemudian dia berkata, kita akan lanjutkan kisahnya setelah pesan-pesan berikut ini. Oke, Bapak Ibu semua. Kenapa Bapak Ibu merasa bahwa kelas ini penting Bapak Ibu ikuti? Saya mau tanya dulu. Kenapa Bapak Ibu merasa kelas ini penting untuk diikuti? Saya mau jawab. Pak Ivan. Kenapa Pak Ivan? Iya Pak, terima kasih. Saya merasa ini penting karena mungkin saja Mungkin bahwa saja. selama saya menjadi guru mengajar pada siswa, Ya. itu semua yang saya sampaikan tidak diterima dengan baik oleh siswa. Dan dengan mengikuti kegiatan ini mungkin saya punya cara yang lebih baik menyampaikan materi itu bisa diterima dengan baik oleh siswa. Gitu Siap. Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Terima kasih. Baik. Mungkin Bapak Ibu juga punya alasan yang kurang lebih sama ya. Saya sudah berikan framework di depan. Bisa jadi ini akan memunculkan satu perspektif yang lebih luas. Bisa jadi ini akan jadi forum refleksi. Oh, ternyata yang sering saya lakukan ini toh teorinya, misalnya begitu ya. Baik. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa kok Bapak Ibu merasa perlu untuk terus belajar? Menurut Pak Alik Destra Yosman, kenapa Pak? Baik, terdengar Pak suara saya izin? Terdengar jelas, clear. Baik, kenapa kita perlu terus belajar? Karena sesuai dengan hadis tadi bahwa kita itu terus harus belajar dari lahir sampai ke liang lahat Pak. Sehingga apalagi di pendidikan itu kan dinamis, sehingga kita terus harus mengupgrade kemampuan kita, keterampilan kita dalam membimbing dan mendidik ananda siswa. Seperti itu Bapak.
Oke, baik. Insya Allah luar biasa. Terima kasih Malik atas responnya. Baik, Bapak Ibu semua, kenapa kita perlu belajar? Karena kita masih hidup dan hidup itu identik dengan perubahan. Ya, perubahan itu adalah fitrah atau alaminya manusia. Maka menentang perubahan sama dengan menentang fitrah. Dan setiap perubahan yang kita alami itu kita akan selalu menghadapi masalah atau bisa kita baca sebagai tantangan. Di satu buku yang pernah saya baca, ada yang menyebutkan bahwa masalah itu, Bapak Ibu pasti pernah punya masalah ya. Ada yang di sini yang nggak pernah punya masalah? Oke, saya baca sambil baca chatnya ya. Oke, baik. Ya, pasti dan Bapak Ibu ada yang pernah punya masalah. Masalah itu dari bahasa Inggris, problem. Problem dari bahasa Yunani, probalain. Ya, pro itu artinya melempar, maju, balain itu artinya melempar, mengendarai. Jadi definisi dasar masalah adalah kita diminta melempar maju, melempar, mengendarai maju, bergerak maju. Artinya apa? Kalau kita punya masalah yang terus berulang, ya, barangkali kita masih terus mengulang-ulang apa yang dari dulu kita lakukan, termasuk kegiatan kita dari bangun tidur sampai tidur lagi. Nggak ada yang berbeda, maka wajar kalau masalahnya tidak berbeda, masih sama terus gitu. Ya. Kemudian berikutnya, maka saat dia bermasalah dan masalahnya berulang-ulang, maka karena dia nggak mau bergerak, walaupun sekedar memindahkan isi pikiran dalam coretan nggak beraturan. Ya. Solusinya adalah ketika orang itu mau bergerak dengan gerakan yang tidak biasanya dia lakukan. Oke ya, baik. Kembali saya akan ajak Bapak Ibu untuk berinteraksi. Tenang, waktunya masih cukup ya. Coba Bapak Ibu angkat tangan kanannya, katakan 5. Kemudian berikutnya katakan 4. 4-nya dengan gerakan tangan yang biasanya Bapak Ibu lakukan. Ya, oke. Boleh 4 begini, yang biasa begini ya begini silakan. Yang begini ya begini silakan. Ya. 3. Yang biasa 3 begini 3. 2. Oke. 1. Good. 5. 4. 3. 2. 1. Oke. Sekarang sambil Bapak Ibu dengan gerakan yang biasanya, ikuti irama yang saya sampaikan. Oke ya. 3, 2, 1. 5, 4. 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Oke, lebih cepat lagi ya. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Paling cepat. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Gampang? Gampang. Kenapa? Karena itu biasanya Bapak Ibu lakukan. Let's see. Sekarang kita ganti ya. Ikuti ini gerakan tangan yang berbeda dari saya. 5-nya tetap sama seperti ini. Mari ikuti 5. 4-nya yang dilipat jari kelingkingnya. Coba dilipat seperti ini. Oke, jarinya nggak jempol semua kan ya? Aman ya? Oke. 3-nya metal, coba. 2-nya seperti ini. Jari kelingking sama jari manis. 1-nya jari kelingking saja. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sekarang dengan gerakan yang baru silakan ikuti irama saya yang tadi ya Bapak Ibu semua ya. Oke. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Lebih cepat lagi ya. Jangan nanti jadi pikir, Pak, wah Bapak ini ada estimate ke kami nih. Oh, pelan-pelan terus. Padahal kami bisa lebih cepat loh, Pak. Oke, mari kita coba ya. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Lebih cepat lagi ya Bapak Ibu ya. 5, 4, 3, 1. 2, 3, 4, 5, 1. Oke. Baik. Ini bukan tentang Bapak Ibu bisa atau tidak bisa. Ini karena mungkin hanya belum biasa. Dan itu wajar.
Ya, artinya ketika Bapak Ibu ingin melakukan sesuatu langkah yang baru, perilaku yang baru, pasti nggak mudah sebagaimana kalau kita melakukan yang biasanya. Dan bagaimana kita bisa punya semangat untuk belajar sesuatu yang baru? Tentu kita harus punya alasan yang jelas dulu, yang menggerakkan motivasi kita untuk kemudian menerapkan sesuatu yang baru. Oke ya, nanti dilatih. Silakan ya. Baik, ini penting, ini menarik ya. Oke, baik. Kita lanjutkan ya slide-nya. Jadi paling tidak Bapak Ibu sudah bergerak ya. Dan semoga itu menjadi awalan untuk Bapak Ibu bisa punya pola yang berbeda di berikutnya ketika juga mengajar. Kenapa Bapak Ibu memilih menjadi guru? Saya akan sapa sahabat saya Pak Wirawan. Selamat malam Pak Wirawan. Selamat malam Mas Bayu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Sudah Sudah lama tidak lama nggak ketemu. ketemu. Masih di Segan Pak? Masih. Oke, Masih ingat toh? siap. Lo masih dong Pak. Masih. Saya tadi baru tempel. Oke. Kenapa Pak kok memilih jadi guru Pak? Alhamdulillah milih jadi guru karena ingin menginspirasi Mas. Menginspirasi ya. Padahal bidangnya Pak Wirawan ini IT ya Pak ya? Yep. Oke, dengan bagaimana IT bisa menginspirasi Pak? Ya, alhamdulillah beberapa kali diberi kesempatan untuk belajar dan anak-anak itu tahu kalau saya itu belajar, misalnya ambil kursus ya beberapa waktu kemarin juga dapat beasiswa dan seperti itu, dan anak-anak kan tahu ya, jadi mereka bisa lihat bahwasanya Pak Guru ini tetap juga belajar. Jadi ya pengennya seperti itulah, salah satunya menginspirasi murid-murid saya bahwasanya orang itu tetap terus belajar. Baik, luar biasa. Baik, terima kasih Pak Wirawan, terima kasih. Sama-sama, Teman juga Pak saudara Bayu. di sini. Baik, terima kasih. Nah, Bapak Ibu semua, saya selalu ingin menyampaikan cerita ini ya. Karena saya bertemu dengan Bapak Ibu guru. Ceritanya begini. Ada seorang guru yang bernama Frank Slasak yang dia pengen ikut audisi untuk pesawat Walalik namanya Challenger. Dari puluhan ribu pelamar dia lolos Bapak Ibu semua. Dan dari itu akan dipilih 100 orang, dari 100 orang ini hanya akan dipilih 1 orang. Sayangnya yang terpilih bukan Frank Slasak, melainkan seorang yang namanya Christian McAuliffe. Frank Slasak ini marah, "Kenapa Tuhan, kenapa engkau begitu kejam padaku? Apa yang salah dariku? Apa yang kurang dariku?" Kemudian dia cerita, curcol sama bapaknya. "Bapak, saya kan sudah cerita." Sebentar. Ini sebenarnya ada sebentar. Ini sebenarnya ada biar beda ya. Sebenarnya ini ada background musiknya sebentar. Saya akan nah. Oke. Sebentar. Share screen, komputer audio basic. Iya. Nah. Nanti saya akan kembalikan. Baik. Bapak Ibu, adakah suara background musiknya? Keluar? Tidak Mas. Nggak keluar ya? Oke, baik. Baik ya sudah, nggak apa-apa. Iya, jadi dia nggak lolos. Kemudian dicurcol sama bapaknya. Bapak kan sudah tahu, saya sudah latihan ke sana kemarin, sudah berdoa, sudah macam-macam, karena sama masih gagal. Dan bapaknya yang tersenyum. Lalu dia mengatakan, "Nah, semua terjadi karena suatu alasan." Kemudian Frank Slasak seperti nggak percaya. "Bapak bilang apa tadi?" Bapaknya pun dengan tenang mengulang lagi pernyataannya. "Nah, semua terjadi karena suatu alasan," kata bapaknya. Frank Slasak ini kemudian dia protes. "Bapak ini nggak empati sama anaknya. Saya sudah cerita panjang kali lebar kali tinggi." Ini rumus volume ya Bapak Ibu semua. Dan Bapak cuma menjawab, "Semua terjadi karena suatu alasan." Enak benar Bapak jawab begitu, nggak empati sama perasaan anaknya, kata Frank Slasak. Kemudian dia berdiri mau keluar dari ruangan ayahnya, ditahan sama ayahnya. "Nak, maaf ya, ayah baru bisa nanggepin sependek ini." Apa tadi Bapak Ibu? Semua terjadi karena suatu alasan. 28 Januari 1986 menjelang Challenger itu diluncurkan. Dia hadir juga di situ dan dia kemudian berharap, "Tuhan, aku mau melakukan apapun asalkan aku berada dalam pesawat itu." Dan diluncurkanlah Challenger, dan 78 detik kemudian Challenger itu meledak Bapak Ibu. Dan disitulah dia berunggah dengan apa yang disampaikan oleh
bapaknya tadi. Apa tadi Bapak Ibu? Semua terjadi karena suatu alasan. Semua terjadi karena suatu alasan. Ada sebuah alasan kenapa Bapak Ibu diterima dan dipilih, bahkan mungkin memilih sebagai seorang guru. Ada sebuah alasan kenapa Bapak Ibu lahir di dunia ini. Ada sebuah alasan kenapa Bapak Ibu lahir dari orang tua A dan bukan orang tua B. Ada sebuah alasan kenapa dulu Bapak Ibu sekolah di jurusan A dan bukan di jurusan B. Kenapa di tempat A dan bukan di tempat B. Semua terjadi karena suatu alasan. Ada sebuah alasan kenapa pasangan Bapak Ibu adalah orang yang menemani Bapak Ibu saat ini dan bukan mantan teman dekatnya yang mungkin sudah belasan tahun menemani dan akhirnya tidak jadi karena tidak direstui. Semua terjadi karena suatu alasan. Alasannya apa? Untuk semua peran yang Bapak Ibu jalani saat ini termasuk sebagai seorang guru karena Bapak Ibu dianggap mampu untuk menjalani semua peran yang Bapak Ibu sedang jalani saat ini. Semua terjadi karena suatu alasan. Baik, ini sebagai pengingat Bapak Ibu semua terjadi karena suatu alasan. Jadi kalau Mas Ri nggak enak, lagi banyak pikiran, tarik nafas, hembuskan, biarkan jeda sejenak. Kita katakan semua terjadi karena suatu alasan. Dan untuk alasan baik apa ya Allah ya Tuhan, Engkau hadirkan tantangan ini. Tapi tolong jangan gunakan saat ada tugas laporan yang belum selesai ya Bapak Ibu semua ya. Nanti ditanya, Pak, laporannya udah selesai belum? Belum Pak, kenapa? Semua terjadi karena suatu alasan. Oke, baik. Nah kita lanjutkan. Sebagai pengajar paling tidak kan ada 4 kompetensi inti ini ya. Yaitu pedagogik, sosial, profesional, dan dari sisi kepribadian. Pedagogik terkait bagaimana pemahaman peserta didik dan pengelolaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis. Kompetensi profesional ya terkait dengan bidang studi masing-masing secara luas dan mendalam. Secara sosial, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan efektif dengan peserta didik, guru, karyawan, orang tua, dan seterusnya termasuk masyarakat, dan juga kepribadian. Ya, bagaimana kita bisa menjadi pendidik yang memiliki satu karakter yang baik ya, yang stabil, dewasa, berwibawa, ya punya karisma dan seterusnya. Nah, selanjutnya kita juga perlu tahu bahwa ada beberapa tipe-tipe guru. Ini yang saya rangkum ya dari satu referensi. Yang pertama, ada guru tipe 1, guru yang dia itu kurang mumpuni dengan komunikasi. Ya, kompetensi dia itu komunikasinya kurang, kompetensinya kurang. Seringnya itu nyuruh-nyuruh siswanya untuk mengerjakan tugas. Yang tugas itu seringkali belum pernah dijelaskan. Tipe guru yang kedua, ya, kompetensinya tinggi, ya, tapi secara komunikasi itu rendah, bahkan dianggap sebagai guru killer, gitu. Ada guru tipe 3 yang kompetensinya rendah tapi wah senang ngobrol, asik diajak ngobrol gitu ya. Tapi konten materinya tuh kosong gitu ya. Lebih banyak cerita ngalor ngidul ke sana kemari gitu. Tapi siswanya ngerasa nggak dapat apa-apa. Ya, bahkan siswanya diminta belajar tapi asik diajak ngobrol. Nah, yang keempat adalah yang dia itu kompetensinya oke dan komunikasinya juga oke. Ya, jadi dia bisa menyampaikan materi dengan baik, kontennya ada, ya penyampaiannya juga bersahabat, menyenangkan, sehingga siswa juga akhirnya gampang paham. Jadi 4 guru ini ya tipe guru. Yang pertama kompetensi komunikasinya kurang, yang kedua kompetensinya oke tapi komunikasinya kurang, yang ketiga kompetensinya kurang tapi komunikasinya oke, yang keempat adalah kompetensi dan komunikasinya sama-sama oke. Nah harapannya yang ideal adalah kita bisa menjadi guru atau pengajar yang kompeten, yang punya kompetensi yang baik dari secara konten materinya, dan punya kemampuan untuk menyampaikan dengan baik kepada peserta didik. Ini kan harapan idealnya. Dan Pak Munif Khatif, penulis buku Gurunya Manusia, menuliskan bahwa beliau mengatakan hak mengajar itu ada di tangan siswa, bukan di tangan guru. Nah ini menarik. Yang biasanya kan kita bilang, hak mengajar itu di tangan saya sebagai pengajar, sebagai guru. Siswa-siswa wajib mengikuti saya. Nah, gitu kan. Biasanya gitu. Sehingga kita akhirnya apa? Tidak membangun proses untuk berempati dengan peserta didik. Kita merasa kita figur otoriter dong. Nggak ngapa-ngapain juga harusnya mereka patuh dong sama kita gitu ya. Baik, nah maka yang terjadi ya akhirnya apa? Kita hanya menyampaikan
Ya. Nah, para siswa, Bapak Ibu berharap kamu jadi gini ya. Pokoknya gini ya. Mereka kita sering menyampaikan apa harapan kita tentang anak kita atau siswa kita. Tapi kadang kita lupa bertanya, apa sih yang kamu harapkan dari Bapak Ibu guru kamu ini? Kamu pengen diajar dengan cara yang kayak gimana? Kamu berharap dapat penyampaian materi yang kayak gimana yang kamu merasa asik, termasuk ke anak-anak kita. Kita banyak berharap kepada mereka, tapi kita lupa bertanya. Nah, kamu pengen punya ayah ibu yang kayak gimana? Gitu ya. Baik. Dan mereka akhirnya bukannya diajak interaksi, akhirnya cuma menjawab, baik Pak, Bu, siap Pak, Bu, dan seterusnya. Nah, padahal rahasia untuk mempengaruhi orang lain agar kita bisa merebut hak mengajar itu adalah membantu mereka menemukan alasan dari diri mereka sendiri untuk melakukan sesuatu. Jadi kalau mereka itu sudah merasa penting, suatu ketika ada yang nanya, Pak, ngapain saya belajar matematika? Orang saya pengen jadi pemain sepak bola kok. Emang pemain sepak bola pakai mulut? Sorry, bukan matematika. Ngapain saya belajar bahasa Indonesia sama bahasa Inggris, Pak? Wong saya mau jadi pemain sepak bola. Pemain sepak bola kan pakai kaki, Pak. Nggak pakai mulut, kata dia. Saya tanya sama dia, loh, kamu jadi pemain sepak bola sampai usia berapa? Ya paling 39-40, Pak. Ibrahimovic sampai usia 40. Oke. Setelah kamu jadi pemain, pensiun jadi pemain mau jadi apa? Ya jadi pelatih lah, Pak. Kalau kamu jadi pelatih, emang ngajarmu cuma pakai kaki aja? Oh, enggak juga, Pak. Pakai mulut, Pak. Ya pakai mulut lah. Iya juga ya, Pak. Ya iya. Nah, tapi kan saya di Indonesia, Pak. Ngapain belajar bahasa Inggris? Lah kalau kamu besok diekspor keluar atau kamu dapat pemain yang dari luar, oh ya berarti penting ya, Pak ya. Gitu. Ketika dia merasa, oh ini yang saya pelajari ini penting, maka itu akan otomatis menjadi satu dorongan yang akan membuat dia akhirnya bersemangat. Karena mereka punya alasan yang mereka temukan sendiri. Why? Kenapa saya perlu belajar ini? Gitu. Baik. Prinsip yang lain, orang itu akan jauh lebih tertarik pada dirinya sendiri dan orang yang punya lebih banyak kemiripan dengannya. Saya kemarin ngajar anak-anak Gen Z ya, anak-anak SMP, SMA. Bagaimana saya membuka? Halo guys, apa kabar? Gitu. Ya karena ya selanjutnya ya nggak gaul-gaul amat sih. Cuman saya opening dengan satu apa ya pilihan kata yang itu lebih dekat dengan mereka. Yang kedua, prinsipnya orang itu nggak ingin diperintah karena semua orang menganggap dirinya penting. Apalagi mereka yang sudah pada tahapan remaja. Ya, itu bukan lagi pola komunikasi yang top down. Harus lebih banyak diskusi. Baik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kita lanjutkan. Nah, maka hak mengajar itu ada di tangan siswa, bukan di tangan guru. Walaupun begitu, hak mengajar itu harus direbut oleh guru. Bagaimana caranya? Salah satunya dengan materi yang kita pelajari malam hari ini yaitu hypnoteaching. Apa itu hypnoteaching? Ya, kita bahas dulu Bapak Ibu semua. Sering ada yang miskonsepsi tentang hipnosis. Hipnosis itu sama dengan tidur. Enggak. Kalau orang tidur nggak bisa dihipnosis. Orang tidur nggak bisa dihipnoterapi Bapak Ibu semua. Ya. Hipnosis menggunakan kuasa kegelapan enggak, sama sekali enggak. Ya, hipnosis adalah bentuk penguasaan pikiran, enggak bisa. Nggak bisa. Lo kalau di TV-TV yang Romi Rafael itu namanya stage hypnosis. Hipnosis untuk hiburan Bapak Ibu semua. Kalau dia nggak mau, nggak akan mungkin bisa. Pun kalau nanti dia lupa angka misalnya, dibiarin beberapa saat, entar dia ingat lagi. Karena itu bertentangan dengan satu nilai, dengan satu value yang selama ini dia sudah sering ingat. Angka-angka misalnya dan seterusnya. Hipnosis sama dengan tidur tidak ya. Hipnosis sama dengan brainwashing, nggak ada. Kita punya filter keselamatan hidup. Filter moral, agama, filter benar salah, filter masuk akal, tidak. Hipnosis mengakibatkan lupa pikiran, justru enggak. Dari klien-klien kami yang saya tangani ketika dia dipandu relaksasi, justru dia lebih mudah untuk mengakses sesuatu yang kadang dia tidak ingat. Gitu ya. Dan dalam sehari-hari, kita sebenarnya sering mengalami fenomena hipnosis ini, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Ya. Kita sering mengalami fenomena hipnosis ini. Kita lupa mencari sesuatu. Pas kita ibadah atau doa dengan tenang, justru malah kayak ingat. Oh iya, tadi kuncinya di bawah pintu. Oh iya, kuncinya di bawah kursi, dan seterusnya. Ya. Atau saat kita lagi asik nonton sesuatu, saking fokusnya, sehingga apapun yang ada di sekitar kita, seolah tidak ada maknanya.
Ya, itu kondisi saat kita sedang sangat fokus, that's hypnosis. Oke ya. Baik. Nah, jadi ini definisinya ya. Definisinya ada yang saya sampaikan dalam bentuk ilustrasi yang lebih mudah ya, tapi sebelumnya ada di sudut pandang hipnosis ini ya, ada namanya pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar itu adalah yang isinya ini salah satunya adalah memori jangka panjang kita. Ada emosi, ada kebiasaan, kepribadian, intuisi dan seterusnya, termasuk hal-hal yang kita alami dari kecil dulu hingga kita dewasa. Nah, ada pikiran sadar yang pengaruhnya ada yang bilang 1%, ada yang bilang 12%. Mengidentifikasi, membandingkan, menganalisis, memutuskan. Jadi, kalau misalnya orang itu seorang siswa, dia sudah punya referensi bahwa guru yang tidak menyenangkan adalah guru yang kumisnya tebal, guru yang suaranya keras, gitu ya. Itu tersimpan di bawah sadarnya. Maka, walaupun guru itu sudah mencoba dengan cara yang begitu asiknya, ketika sudut pandang itu, persepsi itu, pengalaman itu belum terklarifikasi dengan baik, maka itu akan sangat berpengaruh pada proses dia merespon apa yang kita sampaikan. Maka pesannya apa? Jangan sampai kita menjadi figur yang kemudian memunculkan kenangan yang tidak menyenangkan bagi peserta didik kita. Karena itu akan bisa terbawa, tersimpan di bawah sadar kita. Nah, kita bahas lagi prosesnya. Nah, ada pikiran sadar, bawah sadar. Saat mereka itu masih kecil, Bapak Ibu semua. Nah, ini slide-nya Pak Wirawan ini kayaknya ya. Pada saat Bu Asri menyampaikan materi ini ya. Oke, masih ingat Pak? Oke, baik. Jadi prinsipnya pada saat mereka kecil, anak-anak itu cenderung mereka dominannya di pikiran bawah sadar. Sehingga apapun yang mereka lihat, dengar, rasakan itu akan langsung diserap. Langsung mereka tiru Bapak Ibu semua. Nah, ketika mereka sudah berusia 12 tahun, itu critical factor mulai terbentuk. Ya. Yang itu kemudian membuat mereka akhirnya ya sudah punya satu filter untuk menyaring apapun yang mau masuk ke pikiran mereka. Yang akhirnya mewujud ya di pikiran sadar tadi ya. Jadi semakin bertambah usianya, itu semakin sulit mereka dimasuki sesuatu, ya, diajari sesuatu. Kecuali tadi mereka merasa senang, gembira, menyambut, mereka merasa penting. Gitu ya. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Coba saya mau tanya ke Bapak Ibu, ya, yang ada di sini. Bu Sani, ada Bu Sani. Halo Bu Sani. Oke, saya cek lagi yang ada di sini. Baik. Ada nih. Pak Oscar. Halo Pak Oscar. Iya, Oke. Pak Oscar setuju nggak dengan gambar yang saya tampilkan? Sebelah kiri inilah persegi panjang, sebelah kanan inilah bujur sangkar. Anggap ini yang sebelah kiri semua sisinya sama. tidak setuju. Kenapa Bapak setuju? Bapak nggak percaya saya, Pak? Mana Pak Oscar? Bapak nggak percaya saya, Pak? Karena persegi panjang Loh, harus ada satu sisi yang lebih panjang. Kalau persegi bujur sangkar atau persegi harus keempat sisinya sama panjang. oke. Jadi Bapak nggak percaya dengan apa yang saya sampaikan? Tidak bisa diterima. Tidak bisa diterima. Oke, kenapa? Kenapa Oscar? Karena yang Pak Oscar pelajari, termasuk yang mungkin Bapak ajarkan kepada siswa-siswinya adalah yang kanan ini persegi panjang, yang kiri bujur sangkar atau persegi. Betul Bapak? Ya. Tapi seandainya Pak Oscar, seandainya yang dulu guru matematika kita dulu Pak, mengajarkan seperti yang saya tampilkan di layar ini, maka kemungkinan Bapak akan percaya saya, betul? Oke ya. Baik. Kok bisa seperti ini? Terima kasih ya Pak Oscar ya. Jadi begini, tadi ini akan saya ilustrasikan. Persepsi atau ilmu atau informasi tentang ini adalah yang sebelah kiri adalah bujur sangkar atau persegi. Yang kanan ini persegi panjang sudah tersimpan di pikiran bawah sadar seorang anak, seorang siswa, atau kita semua bahkan.
Ya, tersimpan sudah diulang berkali-kali, tersimpan sangat lama di pikiran bawah sadar seseorang. Di sini. Gitu. Nah, kemudian saya masuk tadi ke Pak Oscar dengan sugesti, Pak, bukan kayak gitu, Pak. Yang kayak gini itu persegi panjang, yang ini bujur sangkar. Ada sugesti masuk. Ya. Nah, ketika anak itu sudah mulai terbentuk critical faktornya, ya, maka dia akan menyaring informasi yang akan masuk. Jadi ini kayak tamu, ada sugesti ini kayak tamu. Tok tok tok, siapa? Ini ini bujur sangkar, ini persegi panjang. Saya mau bilang itu. Sebentar, saya cek dulu ke dalam. Wah, nggak ada data itu. Sorry, saya nggak setuju. Yang ada adalah sebaliknya, ditolak, nggak masuk. Nah, maka tugas kita secara ringkas ya Bapak Ibu semua, ya, dalam hypnoteaching ini adalah bagaimana kita menembus critical factor, ya, seorang siswa atau peserta pembelajaran kita, sehingga sugesti atau materi yang mau kita sampaikan itu bisa langsung masuk ke pikiran bawah sadar seseorang dan memudahkan dia untuk memahaminya, menikmatinya, ya, memahaminya dengan mudah, gitu ya, menikmatinya apa yang kita sampaikan, terus materi yang kita sampaikan. Nah, critical factor itu apa? Dia tugasnya adalah menyaring setiap informasi yang masuk. Ada gunanya loh, ada. Kalau nggak ada critical factor nanti gas begitu mudahnya orang mempengaruhi kita. Ayo kita ganti agama, ayo melakukan yang buruk, ayo gitu ya. Kalau nggak ada critical factor bahaya. Tapi tantangannya dengan adanya critical factor ini, maka bukan hal yang mudah untuk mempersuasi seseorang agar dia mau mengikuti apapun yang kita sampaikan, agar dia menikmati apapun yang kita sampaikan. Maka butuh serangkaian cara. Definisi hipnosis yang lain juga adalah perubahan frekuensi dan amplitude gelombang otak dari kondisi beta ke kondisi delta. Nah, secara ringkasnya, kondisi hipnosis itu terjadi ketika seseorang masuk di kondisi alpha state. Kondisi di mana mereka sangat fokus, mereka sangat menikmati, mereka sangat happy. Anak-anak itu kenapa mereka seringkali berada di kondisi bawah sadar, pikiran bawah sadar? Karena mereka sangat enjoy, sangat fokus dengan apa yang mereka lakukan. Sehingga apa yang mereka lihat, dengarkan, begitu dengan mudah mereka resapi, mereka pelajari. Nangis ya nangis beneran, ketawa ya ketawa lepas beneran. Gitu ya. Nah ini, mereka berada dalam kondisi alfa dan theta. Nah, maka nanti kita perlu menciptakan pembelajaran di kelas itu agar mereka bisa menikmati, mereka bisa enjoy, mereka bisa fokus dengan apa yang mereka sedang pelajari, mereka bisa senang dengan siapa yang menyampaikan. Maksud kita. Okay. Kemudian, Bapak semua, selain dengan proses yang formal, dengan relaksasi misalnya yang paling bawah, ternyata ada proses instalasi yang kadang terjadi tanpa disadari. Jadi tahu-tahu kita pokoknya, jadi di proses yang tanpa disadari ini, seolah-olah critical faktornya itu hilang aja gitu. Dia tidak berfungsi dengan optimal, apapun yang dia lihat, dia dengarkan langsung masuk ke pikiran kita. Bagaimana bisa? Nah ini juga menjadi prinsip-prinsip dasar yang perlu kita pahami. Yang pertama, ketika informasi itu diulang-ulang. Coba saya tanya Bapak Ibu, Pak Oscar masih di situ ya Pak Oscar ya? Apapun makanannya, minumnya apa Pak Oscar? Minumnya teh botol sos. Atasnya apa? Oke ya. Nah, pengulangan. Iklan itu menggunakan bersih pengulangan. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu ingin menanamkan satu poin penting, ya, kayak tadi saya sampaikan, semua terjadi karena suatu alasan. Saya ulang lebih dari satu kali Bapak Ibu semua. Itu cara untuk saya menampilkan, upaya saya untuk membuat kata-kata yang mau saya sampaikan itu lebih diingat. Selain di slide-nya saya tampilkan juga, semua terjadi karena suatu alasan. Saya bingkai dengan sebuah cerita. Karena setiap orang itu senang cerita. Saya ulang-ulang juga kata-kata itu dalam cerita yang saya sampaikan. Yang kedua, bisa masuk sugesti itu ketika apa? Ketika identifikasi kelompok atau keluarga. Pak, Bu, nilai matematika kok jelek terus ya? Enggak apa-apa. Memang keluarga kita itu keluarga yang bodoh matematika kok. Kakek kamu, nenek kamu, bapak kamu, ibu kamu, semuanya bodoh matematika. Wajar kalau kamu bodoh matematika. Oke. Yang berikutnya, ide dari figur otoritas.
Siapa figur otoritas? Figur yang sangat dipercaya. Siapa? Guru ngaji kita, guru kita, orang tua kita, pemuka agama, tokoh masyarakat, itu figur otoritas. Jadi kadang kalau ustadz sudah berkata, pemuka agama sudah berkata, pendeta sudah berkata, kadang-kadang kita oke, siap gitu. Siapa lagi figur otoritas? Termasuk orang-orang terdekat kita, sahabat kita, orang yang sangat kita percaya, itu bisa jadi figur otoritas. Yang omongannya akan langsung masuk diterima tanpa dikritisi oleh critical factor. Maka kalau kita bisa menjadi figur yang menyenangkan bagi siswa kita, yang bersahabat untuk mereka dengan kompetensi yang tetap oke, maka sangat besar kemungkinan sugesti informasi itu akan langsung diterima oleh mereka tanpa dikritisi. Bahkan melihat wajah kita saja mereka rasanya sudah senang Bapak Ibu semua. Oke ya. Yang berikutnya adalah emosi yang intens. Mereka senang banget, antusias banget. Ini akan membuat mereka masuk tadi apa? Zona alfa theta. Sehingga informasi itu akan langsung masuk ke mereka tanpa dikritisi. Nah, PR-nya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa menjadi figur yang otoritas, gitu ya. Bisa munculkan emosi yang menyenangkan, terus mengulang-ulang. Nanti kita bedah lagi di slide-slide berikutnya. Baik. Sebentar. Izin saya sambil buka chat ya. Baik, sudah saya mute. Oke, next. Nah, tadi tentang hipnosis ya Ibu Simana. Sekarang kita bahas tentang teaching. Sorry. Teaching itu adalah tentang sebuah pekerjaan, profesi, ya, pekerjaan seorang guru. Ya. Yang kedua, ya, ada prinsip authority di sini, otoritas. Ya. Nah ini menjadi definisi yang perlu kita ingat. Jadi bagaimana PR kita menjadi figur otoritas? Bukan figur yang ditakuti ya. Otoritas itu adalah yang dipercaya, yang mereka senang kita berinteraksi dengan kita. Ya kayak kita mengidolakan seseorang lah, siapapun itu. Oke, nah artinya apa? Kegiatan yang dilakukan oleh guru, teaching, itu bisa diartikan mengajar juga. Dan saat kita mengajar itu artinya kita sedang berkomunikasi. Nah, komunikasi itu berasal dari bahasa Latin communicatio, dari komunis, yang artinya apa? Sama, ya, bersama, atau sama makna. Maka komunikasi terjadi ketika ada kesamaan makna. Kalau tidak ada kesamaan makna, namanya miskomunikasi. Nah, seringkali yang terjadi apa? Kita menganggap bahwa semua peserta kita sudah mengerti apa yang kita sampaikan tanpa kita clarify, tanpa kita mengklarifikasi, tanpa kita menanyakan, ya, atau mereka nggak fokus karena mereka ini apa sih, ngapain saya belajar mata pelajaran ini, nggak penting kali ya, dan seterusnya. Oke. Dan juga dalam komunikasi kita perlu pahami ada 3 unsur, ada verbal, kata-kata, pengaruhnya hanya sekitar 7%. Kemudian ada vokal, nada kita, pengaruhnya 38%. Dan visual, 55%. Baik. Nah, sekarang saya ingin bertanya dulu. Ya, ini verbal pengaruhnya 7%, vokal 38%, visual 55%. Saya mau tanya dengan Pak Gulson. Halo Pak Gulson. Wah. Boleh di-unmute, Pak. Apa kabar Pak Gulson? Baik, Pak. Baik. Pak, saya mau nanya. Coba ya. Misalnya saya bilang kayak gini. Ya. Misalnya saya bilang gini kepada siswa saya. Nah, yang pertama ya, Bapak perhatikan. Dengan pilihan kata na atau na. Loh. Sebentar. Ini oke. Baik, saya bilang dengan kata-kata seperti ini. Nah, Pak Guru itu bangga sama kamu. Tapi dengan nada seperti ini, Pak. Nah, Pak Guru bangga sama kamu. Pak Guson percaya nggak? Maksudnya, Pak, Nggak percaya. Nadanya padahal, nah, Bapak bangga sama kamu. Tapi dengan nada yang tidak pas, ternyata Pak Gustam merespon dengan tidak sesuai. Oke, Pak? Baik. Sekarang saya akan dengan nada yang
yang pas ya Pak ya, dengan nada yang pas, tapi dengan ekspresi yang datar. Oke Pak. Nah, Bapak bangga sama kamu. Pak Guson percaya nggak? Nggak percaya juga. Lalu bagaimana saya meyakinkan Bapak ini? Maka harusnya ada perpaduan yang pas. Verbalnya. Nah, Bapak bangga sama kamu. Pas, vokalnya pas, pilihan katanya pas, vokalnya pas, dan bahasa tubuhnya juga pas. Oke, terima kasih Pak Guson. Nah, sayangnya Bapak Ibu semua, sayangnya, kalau ngomongin kata, pilihan kata, Pak, ya, kita itu bisa memilih. Vokal kita bisa atur. Tapi kalau ngomongin bahasa tubuh, mohon maaf Bapak Ibu, itu sesuatu yang sangat tidak mudah kita kontrol. Karena melibatkan apa yang ada di pikiran dan perasaan kita. Jadi kalau Bapak Ibu datang mengajar dengan perasaan yang tidak menyenangkan, jangan berharap secara alami bahasa tubuhnya itu akan menyenangkan. Padahal bahasa tubuh pengaruhnya 55% sendiri. Jadi bagaimana kita bisa menghipnosis, bisa menyampaikan informasi kita dengan persuasif kalau bahasa tubuh kita saja sudah tidak mendukung. Karena kita datang dengan kondisi state pikiran perasaan yang tidak menyenangkan. Oke, baik. Kita lanjutkan dulu. Nah, alur komunikasi interpersonal itu ada 4 poin. Yang pertama, saat kita berkomunikasi interpersonal dengan orang lain situasi kita, maka kita harus punya tujuan yang jelas dan niat yang baik. Tujuan itu positif, niat yang baik. Maka, Bapak Ibu semua, secara umum juga, selain komunikasi interpersonal ini dimulai dari tujuan yang baik, kemampuan membangun keakraban, kemudian bagaimana kita mampu untuk menjaga state audience, dan yang keempat, menggunakan pola bahasa persuasif. Nah, ketika kita menyusun, misalnya saya ngasih training Bapak Ibu semua, atau Bapak Ibu menyusun materi pembelajaran, paling tidak kan kita menggunakan 4 alur ini ya. Yang pertama bagaimana kita diagnose, menentukan kondisi saat ini tuh bagaimana, dan yang diinginkan nanti setelah materi ini seperti apa. Ini akan menjadikan apa? Apa yang kita sampaikan, materi yang kita sampaikan, itu kan sebenarnya menghubungkan antara kondisi sekarang dan kondisi yang diinginkan. Materi yang kita susun adalah jembatan untuk menghubungkan 2 titik ini. Maka kita perlu tujuan yang jelas sampai di titik mana. Mereka akan paham, makanya ada silabus, ada rancangan pembelajaran dan seterusnya. Di diagnos ini kita juga perlu mencari data pendukung. Siswa saya siapa saja. Yang menurut laporan guru lain mereka kadang nggak fokus siapa. Yang nilainya kurang bagus siapa. Kita cari gitu ya. Ya, ini data pendukung. Ya. Saya pernah tuh ngisi pelatihan. Saya biasanya minta daftar peserta kalau nggak banyak. Kemudian secara random saya acak, saya cari. Ini nama ini siapa sih, nama ini siapa sih, nama ini siapa sih gitu. Begitu masuk beliau datang, halo Pak. Misalnya saya nyapa Pak Guson ya. Data yang saya temukan Pak Guson ini senang sepedaan. Begitu Pak Guson masuk, halo Pak Guson apa kabar? Sehat Pak, sudah sepedaan sampai mana? Loh, kok Bapak tahu gitu. Itu sudah proses untuk membangun bonding di awal gitu. Gitu ya. Oke. Yang kedua setelah kita diagnose, menentukan tujuan, yang kedua adalah kita desain, menyusun alurnya. Kemudian kita lakukan proses eksekusi, penyampaian informasi dan kita evaluasi. Nah, dalam proses penyampaian, dalam proses eksekusi ini, maka kita akan belajar tentang 4 daya. Bagaimana kita bisa memiliki kemampuan untuk membangun komunikasi interpersonal dengan baik. 4 daya. Yang pertama adalah diri yang berdaya atau self mastery. Bagaimana kita sebagai guru pengajar itu bisa menguasai diri kita sendiri. Yang kedua adalah bagaimana kita punya materi yang berdaya atau content mastery. Yang ketiga, bagaimana kita punya penyampaian yang berdaya, delivery mastery. Dan yang keempat, bagaimana kita punya pendekatan yang berdaya atau audience mastery. Kita menguasai dinamika yang terjadi pada siswa kita. Nah, terkait dengan tadi, ya bagaimana kita, yang pertama kita bahas ya self mastery. Bagaimana kita punya tujuan dan niat yang baik. Self mastery ini hubungannya dengan bagaimana kita menghipnosis diri kita sendiri. Bagaimana kita memasukkan kata-kata yang positif, niat, doa yang baik pada diri kita sendiri. Ya, meyakini bahwa amanah diberikan hanya kepada mereka yang dianggap mampu olehnya. Saat kita
dengan peran apapun yang banyak, dan kita suatu saat diminta ngajar, yakinlah bahwa Tuhan itu nggak pernah salah ngasih amanah ke kita. 2, bagaimana kita menguasai diri kita, meyakini bahwa sejatinya yang memahamkan mereka, ngerti tentang ilmu kita adalah karena izin Tuhan, karena izin Allah, bukan karena kita. Sehingga kita akan lebih tenang, nggak terbebani. Yang ketiga, membangun niat bahwa saat saya mengajar, itu dalam rangka saya memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Yang keempat, membangun niat bahwa ketika saya mengajar itu dalam rangka memberi manfaat pada orang lain, sekaligus pada diri sendiri. Karena saat kita menyampaikan, itu sama saja juga kita sedang mengulang informasi itu pada diri kita sendiri. Self mastery juga, jangan lupa kita doakan peserta, Bapak Ibu. Ini yang sering saya lakukan. Sebelum saya ngajar, habis saya sholat subuh misalnya, paling tidak saya ingat, ya Allah, siapapun yang kau pertemukan dengan saya hari ini, baik online maupun offline, sehatkan mereka. Mudahkan mereka untuk memahami apa yang saya sampaikan. Mudahkan saya untuk menyampaikan apa yang mau saya sampaikan. Itu bagian dari self mastery, Bapak Ibu semua. Agar kita nanti akan ketika masuk itu punya energi yang luar biasa, dan automatically kita menjadi figur yang otoritas. Figur yang dipercaya, yang punya harisma. Membangun koneksi yang kuat dengan peserta, menyapa dan seterusnya. Kita cari tahu data peserta itu sudah bagian dari membangun koneksi yang kuat. Membayangkan bagaimana kira-kira peserta bisa senang ketika kita ajar. Bagian dari self mastery juga menyerahkan seluruh proses dan hasil kepadanya. Ya, dan bagaimana kita juga selalu upgrade dan update dengan materi yang mau kita sampaikan. Itu self mastery. Oke. Kenapa kita perlu memiliki ini, Bapak Ibu semua? Karena perasaan itu menular. Ya. Rasa di dalam hati kita itu akan terpancar ke sekitar kita. Ada namanya dari penelitian di Harvard Institute, bahwa ternyata emosi tersebar melalui gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh jantung kita. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu pernah bertemu dengan seseorang, kok saya habis ketemu orang ini rasanya nggak enak ya. Nah ini prinsip ini Bapak Ibu semua. Jadi saat kita ngajar dengan rasa yang nggak enak, maka perasaan itu akan terpancar kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk siswa kita. Itulah gunanya kita punya self mastery sebelum kita mengajar. Gitu ya. Jadi orang bisa saja pintar bicara, tapi kalau pikirannya dipenuhi dengan beban yang nggak enak di hatinya, maka rasa ini juga akan terpancar ke orang-orang yang berada di sekitarnya. Gitu. Jadi ketika diukur ternyata orang yang frustrasi dan orang yang dia itu penuh rasa syukur, ternyata ya heart rate-nya itu berbeda polanya. Yang di atas ini adalah pola ketika orang itu frustrasi. Yang di bawah adalah pola ketika orang itu penuh rasa syukur, apresiasi, Bapak Ibu. Oke. Baik. Dan yang ketiga, dan berikutnya, kenapa kita perlu mengelola diri kita? Ada lapisan jiwa, Bapak Ibu. Lapisan paling luar itu adalah lapisan sensing. Apa yang kita lihat, kita dengarkan, kita rasakan. Lapisan berikutnya adalah lapisan reasoning. Logika kita. Saat kita mengajarkan sesuatu, yang kita kedepankan apa? Yang dua lapisan di depan, bukan? Sensing, apa yang kita lihat, dengarkan, dan rasakan. Dan juga reasoning. Nah, padahal ada lapisan yang lebih dalam lagi. Apa itu, Bapak Ibu? Emosi. Jadi kalau peserta dari awal itu siswa itu sudah nggak senang dulu, jangan harapkan mereka reasoningnya, logikanya jalan, dan mereka akan menyimak, mendengarkan dengan seksama. Yang paling dalam adalah conscience, hati nurani. Maka kalau kita mengajar, lupa berdoa, lupa terkonek diri kita dengan Tuhan, maka juga akan berdampak pada lapisan-lapisan yang lain. Itu yang pertama, self mastery. Yang kedua adalah dari free mastery. Ini kaitannya dengan apa? Penyampaian yang berdaya. Ya. Penyampaian yang berdaya. Nah, kita hubungkan dengan alur komunikasi interpersonal setelah kita punya tujuan dan niat yang baik. Yang kedua adalah PR kita bagaimana kita membangun keakraban, Bapak Ibu semua. Kita perlu pahami bahwa setiap individu itu unik. Gaya komunikasinya bisa berbeda, model motivasinya berbeda, gaya belajar ada yang gaya komunikasinya visual, dia sangat senang dengan tampilan visual, ngomongnya cepat, ya dia senang coret-coret untuk membuat ilustrasi. Ada yang gaya belajar itu auditorik. Dia kalau baca itu sambil diperdengarkan suaranya, dia akan sangat peka dengan suara. Ada yang dia kinestetik, senangnya trial and error, nyoba-nyoba, gerak-gerak, dia nggak bisa diem. Nah, maka kita perlu tahu, paling tidak kita pahami bahwa
Gaya belajar itu beda-beda. Maka saat kita sampaikan pembelajaran, paling tidak ya ada slide-nya. Suara kita ya dikemas dengan baik. Ada aktivitas misalnya permainan atau apa yang melibatkan unsur kinestetik. Karena ada yang gaya belajarannya juga kinestetik. Nah, dan ini modal untuk kita membangun keakraban atau rapport tadi dengan peserta didik. Nah, kenapa kita perlu memiliki kemampuan membangun rapport ini Bapak Ibu semua? Ada konsep yang namanya triune brain. Ya, yang pertama namanya reptilian atau survival brain, yang dia akan bertanya bagian otak ini, apakah saya aman? Maka dia akan melihat pengajar saya ini wajahnya aman nggak, nyaman nggak, suaranya membuat saya aman nggak. Lah kalau di depan kita sudah pasang mata yang mendelik seperti ini tidak menyenangkan, ya bagaimana mereka akan menerima? Ya, kalau dia sudah merasa tidak aman, maka dia akan fight atau flight, dia kabur atau nggak fokus, diam, freeze, bingung gitu ya. Yang kedua adalah limbik atau mammalian brain. Dia akan bertanya, apakah ini menarik? Yang ketiga, neokortex. Dia akan bertanya, apakah ini logik gitu ya. Apakah bahasanya sesuai dengan usia saya? Apakah pengajarnya kompeten? Gitu ya. Nah, maka di awal pelajaran kita perlu ciptakan rasa aman. Kondisi perasaan pengajar harus mencerminkan hal tersebut. Yang kedua, manusia itu banyak pikirannya, sehingga materi harus dibuat semenarik mungkin. Yang ketiga, pengajaran perlu didesain dan dibawakan dengan paparan yang logis dan orang yang dianggap logis untuk menyampaikan materi. Maka kita perlu membangun kedekatan agar apa? Agar semua tadi ya, kebutuhan merasa aman, menarik, logik itu bisa terfasilitasi. Kenapa? Kalau orang itu sudah merasa aman, maka apa? Perasaannya akan nyaman. Sehingga sisi kritisnya akan cenderung melunak. Nah, bagaimana membangun raport? Maka kita harus menyamakan frekuensinya, yaitu pacing. Pacing itu artinya apa? Mengimbangi, menyamakan kecepatan, menyelaraskan. Ya kalau anak-anak kita belum bisa bahasa Inggris, ya jangan ajak ngomong bahasa Inggris, kecuali di mata pelajaran bahasa Inggris. Gitu ya. Ya, baik. Ini kalau mereka jalan kaki, bagaimana menyamai mereka? Ya kita jalan kaki. Jangan naik motor, apalagi ngebut. Itu sederhananya. Nah, pacing itu ada di level sadar, Bapak Ibu, ada di level bawah sadar. Ini salah satu cara untuk kita masuk ke menembus critical factor dengan pacing. Ya, pacing di level pikiran sadar dengan apa? Mengganggu-anggu, mengapresiasi. Ya, kita cari latar, kita buka sosial medianya si anak kita, salah satu siswa kita. Kemudian kita sapa, kamu kayaknya kemarin baru ke sana loh. Kok Bapak tahu? Tahu lah gitu ya. Memuji gitu ya. Oke. Kemudian apa? Yang lain ya, kita menyampaikan sesuatu yang sedang berlangsung saat itu. Mengulang-ulang, menyentuh perasaannya, menyentuh sisi personalnya dia. Contohnya apa nih? Nah, leading itu saat kita sudah mengarahkan. Contohnya, anak-anak, hari ini saya berdiri di hadapan kalian. Pacing. Apa? Menyampaikan sesuatu yang senyatanya. Dengan rasa senang. Apa? Kalimat yang positif. Pagi ini cerah sekali. Karena memang suasananya cerah. Pacing. Senyatanya ya. Kalian duduk di kursi dengan keadaan yang sehat tak kurang. Duduk di kursi. Kondisi yang senyatanya. Pacing. Dan seterusnya sampai akhirnya mari kita mulai pelajaran dengan berdoa. Ini sudah mulai leading. Nah, seringkali kita belum ngomong-ngomong, sudah langsung diajak untuk masuk ke pembelajaran. Nah, maka membangun kedekatan atau raport ini, itu bisa dilakukan sedari awal kita masuk ke kelas. Dengan memuji, menyapa, memantik keterlibatan peserta, memberikan pujian misalnya, wah, luar biasa saya melihat wajah-wajah yang penuh semangat hari ini, tepuk tangan untuk kita semua, misalnya gitu ya. Itu sekaligus memberikan apresiasi dan mengajak mereka terlibat. Kemudian ini mati keterlibatan peserta, angkat tangan, ajak menyanyi lagu nasional, biasanya mereka mau, ajak tepuk tangan dan seterusnya. Nah, pacing di level bawah sadar itu apa? Menyamakan bahasa tubuh. Kalau siswa ngomongnya pelan, kita ikut pelan. Kalau pas ada interaksi gitu ya. Ini pacing di level bawah sadar. Nah, ini adalah bagian dari bagaimana juga kita itu bisa memiliki kemampuan untuk terkait dengan audience mastery, ya.
mengkalibrasi kelas, kapan saat kita perlu jeda, kapan kita perlu istirahat, kata kita perlu ada game dan seterusnya. Nah, berikutnya Bapak Ibu semua adalah terkait dengan content mastery. Ya, ini mengenai kaitannya dengan komunikasi interpersonal, bagaimana kita menjaga state audiens agar tetap senang dan fokus. Nah, perlu kita pahami Bapak Ibu, ketika siswa masuk di kelas, itu mereka sudah penuh kadang pikirannya. Dari medsos yang mereka lihat, dari guru yang mengajar mereka, dari kondisi di rumah mereka, belum lagi pekerjaan di kelas, pekerjaan tugas PR, pekerjaan di rumah. Sudah crowded pikirannya. Jadi yang penting adalah bagaimana ketika mereka masuk itu mereka merasa tertarik dengan materi yang mau kita sampaikan. Nah, maka kita perlu belajar yang namanya format learning system. Yang pertama adalah mulai dengan menjelaskan kenapa materi ini penting. Tidak semua guru menjelaskan kenapa materi bahasa Indonesia, kenapa materi ini penting untuk kalian. Apa hubungannya dengan cita-cita kalian nantinya? Why? Ya, ini untuk menjawab karena ada karakter orang yang dia akan selalu bertanya, kenapa materi ini penting? Kalau mereka belum dapat jawabannya, mereka nggak akan antusias ikut materi. Yang kedua, apa saja materi yang akan dipelajari? Yang ketiga, bagaimana cara saya bisa mempraktekkan materi ini? How? Kemudian, bagaimana saya bisa menerapkan? Gitu ya. Jadi, kalau orang dengan gaya belajar the why, mereka akan selalu bertanya, kenapa ini penting? Kalau mereka dengan gaya belajar the what, mereka akan bertanya, datanya mana? Faktanya mana? Kayak dengan gaya belajar the how, mereka ingin tahu bagaimana saya cara prakteknya. Bagaimana ini bisa bekerja. What if dia akan bertanya, kalau ketemu kayak gini ntar gimana? Kalau kayak ketemu gini ntar gimana? Gitu. Itu what if. Jadi ketika Bapak Ibu menyusun materi, pastikan ada alur ini. Kenapa ini penting? Ya, datanya mana? Gimana kalian bisa mempraktekkan? Dan kalau kalian ketemu soal yang kayak gini, nanti gimana caranya? Ini rumus sederhana untuk saat kita menyampaikan kontennya, alur kontennya, gitu ya. Baik. Nah, ini penjelasan detailnya. Nanti bisa Bapak Ibu baca ya. Nah, tadi maaf ya yang terkait pacing leading tadi terkait dengan audience mastery ya, mohon maaf. Ini delivery mastery hubungannya dengan apa? Bagaimana kita menggunakan salah satu hypnotic language pattern. Kemudian bagaimana kita melibatkan semua indera, visual, auditory, kinestetik. Ya suara kita oke, ya ada nyanyi-nyanyi mungkin, ada aktivitas yang bergerak, ada tampilan visual yang bisa dilihat. Menggunakan model joyful learning. Game, ada brain gym, ya ada kuis, ada tebak kata, apapun itu ya. Kemudian delivery mastery yang perlu diperhatikan adalah ketika Bapak Ibu buat PowerPoint, pastikan PowerPoint ya, bukan power paragraf yang semua isinya penuh dengan tulisan yang karena itu copy paste. Kemudian dalam delivery mastery, pastikan kita buat alur pelatihan atau alur penyampaian yang menarik. Pembukaannya apa, isinya apa, penutupnya apa. Bisa juga dibuat alur detailnya. Kapan kita akan masukkan joke, kapan kita akan masukkan kuis, kapan kita akan masukkan permainan. Ya, siapkan juga jedanya. Kemudian jadilah lebih ekspresif. Kenapa Bapak Ibu? Karena manusia adalah makhluk yang responsif. Mereka punya yang namanya mirror neuron. Kalau kita masuk dengan antusias, maka itu akan membuat mereka juga merespon juga dengan bagaimana kita menunjukkan mimik kita, gestur kita saat masuk di kelas. Gitu ya. Oke. Baik. Saat mereka rame, gimana jedanya? Salah satunya dengan diam. Salah satunya dengan menurunkan nada. Bisa dengan game dan seterusnya. Karena memang rentang fokus kita itu terbatas Bapak Ibu. Orang dewasa itu fokusnya rata-rata 25-30 menit. Ini kalau kelas saya offline, sudah banyak saya kasih ice breaking, jeda gitu ya. Karena ada waktu dan sebagainya, mohon izin mungkin nggak banyak jeda yang kita lakukan ya Bapak Ibu semua. Baik. Nah, kemudian ada tadi pembelajaran yang menyenangkan, joyful learning, misalnya apa dengan games ya, dengan lagu, misalnya ini kita mau jelasin sifat benda dengan irama iklan mie di TV ya. Sifat benda padat adalah bentuknya selalu tetap adanya. Nah, misalnya gitu ya. Silakan. Atau ini menjelaskan kimia ya dengan lagu irama butiran debu. Unsur alkali
ada di golongan 1, alkali tanah di golongan 2, misalnya gitu ya. Silakan, itu kreativitas Bapak Ibu, itu joyful learning ya. Untuk membuat mereka masuk di zona alfa. Atau ini, pada hari apa ku turut siapa kemana, menjelaskan kata-kata tanya misalnya gitu. Atau ini gitu ya, lihat pikirku penuh dengan data, datanya banyak dan netral semua. Kalau tak netral, ubah persepsinya. Lihatlah dari sudut yang berbeda. Nah, ini materi untuk orang dewasa. Baik, ini contoh ya. Atau mungkin dengan apa, cerita lucu, sosiodrama, teka-teki, ya, apapun itu silakan. Itu joyful learning. Kemudian hypnotic language pattern. Ini adalah pola-pola bahasa persuasif yang sengaja kita masukkan agar apa? Agar sesuatu yang mau kita sampaikan itu langsung menyelinap ke pikiran bawah sadar siswa. Contohnya apa? Semakin. Coba saya tanya ke Bu Muji Asih. Halo Bu. Halo Bu, di unmute dulu Bu. Halo, Nah, Bu, kalau Ibu dipuji sama suaminya, Ibu sudah menikah? sudah. Sudah. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah. Kalau Ibu dipuji sama suaminya, misal suami bilang gini, panggilnya biasanya apa? Ma atau Bu atau yang? Ma, Ma. Ma, kamu kok mulai cantik? Ibu seneng nggak? wah senang sekali Pak. Aduh, jangan seneng dulu Bu. Ingat kata-katanya pakai apa? Mulai cantik. Berarti kemarin? Jelek. Nah, bedakan antara mulai dengan semakin. Kalau Iya, suami iya, Ibu iya. bilang, Mah, kamu kok semakin cantik? Berarti dulunya sudah cantik, sekarang tambah cantik. Cantik. Oke, ini tentang kata-kata ya, Bapak Ibu semua ya. Jadi kalau kita bilang, semakin kalian rajin belajar, semakin mudah mengerjakan soal ujiannya. Itu artinya kita sudah memasukkan satu sugesti bahwa sebelumnya itu kita sudah mengasumsikan mereka sudah rajin belajar. Ini bertambah rajin. Ya, semakin mudah berarti ya kita sudah sampai seolah mengasumsikan bahwa mereka itu sudah menganggap sebelumnya adalah sesuatu yang mudah. Dulu pelajaran ini mudah. Sekarang menjadi semakin mudah. Atau kita bisa gunakan atau untuk menyampaikan sesuatu yang sama-sama yes. Kalian mau ujiannya minggu ini atau minggu depan? Minggu depan aja Pak Guru, nggak masalah. Kalau memang tujuan kita memang baru minggu depan gitu. Seolah-olah kita berikan pilihan atau agar mereka senang gitu ya. Merasa difasilitasi. Padahal tujuan kita memang minggu depan gitu ya. Oke. Bu Muji ya, mau beli jeruk saya 1/2 kilo atau 1 kilo Bu? Ya sesuai dengan kebutuhan Pak, sesuai dengan uangnya. Oke, bedakan ketika saya bilang, Bu, mau beli jeruk saya atau tidak? Kemungkinan Ibu akan menjawab, tidak. Tapi kalau saya bilang, Bu, mau beli jeruk saya 1 kilo atau 1/2 kilo? Ya, saya nyoba dulu 1/2 kilo. Ada kemungkinan lebih besar untuk Ibu beli 1/2 kilo. Sama kalau kita bilang ke anak-anak kita. Anak-anak, kalian memilih tugasnya dikerjakan hari ini, dikumpulan hari ini, atau besok. Besok gitu ya. Tapi itu pilihannya sama-sama mengumpulkan gitu ya. Entah hari ini atau besok. Ini hypnotic language pattern. Atau apa? Sebelum, setelah. Baik Bapak Ibu semua, sebelum kita masuk ke pembelajaran yang menyenangkan, bolehkah kita berdoa? Boleh. Artinya apa? Setelah kita berdoa, maka asumsinya kita akan masuk ke pembelajaran yang menyenangkan. Ini hypnotic language pattern. Atau apa? Apa misalnya? Ini misalnya, fakta sugesti. Sambil kalian duduk di kelas, faktanya mereka sedang duduk. Mendengar suara saya, faktanya mereka mendengar suara saya. Membuka mata Anda, mereka sedang membuka mata Anda. Kalian boleh semakin fokus dan mudah mencerna materi. Ketika ada fakta, maka yang keempat seolah-olah akan juga dianggap sebagai fakta. Padahal itu adalah perintah atau sugesti. Nah ini hypnotic language pattern. Nanti Bapak Ibu bisa baca detail nggih? Dan memang ini bisa perlu disusun ya, dan mungkin nggak langsung bisa semuanya, tapi bisa dipraktekkan satu persatu. Itu Bapak Ibu semua materi yang bisa saya paparkan malam hari ini. Kami persilahkan kalau ada pertanyaan, baik secara langsung maupun secara tidak langsung lewat chat. Silakan. Mas Agis mau mandu?
Oke, baik. Terima kasih Mas Bayu, materi yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu ada yang ditanyakan dengan materi kita. Silakan raise hand atau lewat chat room juga boleh. Silakan dipilih, Mas. Oke, ada Pak Gulson. Silakan Pak Gulson. Gulson, silakan. Terima kasih untuk Pak Boleh Bayu, lebih keras materi lagi luar Pak biasa. Gulson? Kurang jelas terdengar di kami. Salam sehat. Terutama materi yang luar biasa untuk Mas Agis dengar suaranya Pak Gulson? Bisa didekatkan mic-nya. Oke, Nah, cukup. dengar lagi Pak, betul. Oke, baik. Terima kasih Pak untuk waktu yang diberikan kepada saya. Profesor pejabat dari bidang. Tempelin aja nggak apa-apa Pak, ke mulutnya Pak, mic-nya. Oke Pak. Terutama terima kasih banyak untuk Pak Bayu. Siap. Materi kita malam ini luar biasa. Ternyata telah membuka pikiran kami sebagai guru sudah lama, tapi banyak tertinggal Pak. Di materi hari ini menurut saya sangat super luar biasa, bukan biasa lagi, bukan luar biasa tapi super luar biasa. Yang ingin mau saya berbahas Pak tadi kebetulan ada tadi di sana 3B dalam berkomunikasi. Tadi masih belum kurang jelas tadi di sana supaya saya bisa lebih memahami Pak. Tolong Pak Bayu dibuatkan tadi yang 70%-nya itu apa ya? Oke. Karena belum sempat tadi diringkas Pak. Siap, siap. Terima kasih Pak. Baik. Mas Agis biar nggak numpuk langsung saya jawab aja ya Mas Agis ya. Iya, langsung saja Mas. Sambil nunggu yang di chat kalau ada. Baik, Pak Gulson tadi prosentasenya saya tampilkan aja karena ada visualnya ya. Biar lebih jelas. Tadi di bagian raport. Jadi prinsipnya dalam komunikasi itu ada 3 V tadi ya, 3 V, ada verbal, ini, vokal dan visual. Ini menurut namanya Profesor Mehrabian, banyak dikutip ya. Menurut saya masih relevan. Ya, maaf. Masih relevan hingga saat ini. Jadi yang paling verbal atau kata-kata, pilihan kata kita itu pengaruhnya hanya sekitar 7%. Ya, bukannya nggak penting, kata-kata itu penting. Tapi pengaruhnya masih kalah dengan vokalnya, ya. Dengan vokal. Vokal itu 38% sendiri. Ya. Vokal masih kalah dengan yang namanya bahasa tubuh atau body language. Ya, sebentar. Annotate. Nah, ini. Body language kita, visual atau bahasa tubuh kita. Ya. Kenapa? Karena bahasa tubuh kita itu sesuatu yang sifatnya sangat susah kita kontrol, Pak. Karena melibatkan apa yang ada di pikiran dan perasaan kita. Maka kalau saya ngajar, misalnya apa? Mengajar materi tentang customer service excellent. Kan biasa diajari senyum dengan baik gitu ya. Ya. Tapi mau diajari senyum kayak apapun, misalnya apa? Teori senyum itu katanya 227. 2 ke kanan, 2 ke kiri, tahan 7 detik, aduh keburu kering Mas giginya gitu ya. Mau diajari senyum kayak apapun, tapi saat melayani perasaannya sedang tidak nyaman, maka kecil kemungkinan dia bisa senyum dengan tulus dan sampai pesan itu ke yang dilayani. Jadi bahasa tubuh itu perannya sangat besar. Maka kenapa tadi saya munculkan tentang self mastery? Penting untuk kita menyiapkan niat, menyiapkan diri kita sebelum mengajar, pikiran kita, perasaan kita. Kan itu akan berhubungan dengan bahasa tubuh kita. Yang itu akan bisa tersebar ke anak didik kita, Pak Gulson. Gitu ya. Jadi, mbok kita sudah ngomong dengan lembut, tapi perasaan kita sebenarnya tidak nyaman, itu akan terbawa. Jadi mending kalau perasaan nggak nyaman, sebentar ya anak-anak, Bapak mau izin keluar dulu. Cuci muka, ngopi dulu sebentar. Jangan ngopi lah ya, kelamaan ya. Ntar jamnya keburu habis ya. Jeda sebentar, balik lagi. Jadi ada perubahan fisik sehingga harapannya moodnya sudah berganti, baru kita lanjut ngajar lagi.
itu terjadi juga di siswanya. Jadi kalau kita lihat audience mastery ya, kok siswaku udah mulai jenuh nih. Oke anak-anak, yuk kita tepuk-tepuk dulu yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk setengah. Tepuk setengah tahu Bapak Ibu, tepuk setengah tuh gini. Kita mau tepuk tapi nggak jadi. Terus ada suaranya, pakai nafas perut, keluar lewat mulut, bibir agak mencucu, maju, mata agak melotot. Tepuk setengah, hi, gitu ya. Nah, itu sudah menjeda. Gitu ya Pak Gusan ya. Jadi penjelasannya begitu Pak Gusan. Terima kasih. Silakan Mas Agis. Oke. Baik, ini ada di chatroom, Mas, ada yang bertanya. Pak, saya mau tanya, kebetulan sekolah tempat saya mengajar adalah sekolah khusus sepak bola. Anak-anaknya apabila diminta belajar sulit sekali. Diajak main game, lihat video, menggambar, dan sebagainya pun malas-malasan. Ketika ditanya tujuan kalian ke sekolah, jawabannya untuk main sepak bola dan tidak perlu belajar. Ketika diajak berpikir seperti yang Bapak kasih contoh tadi untuk menunjukkan bahwa siswa perlu belajar untuk masa depannya dengan menunjukkan pentingnya belajar, mereka malah mengatakan ada pemain sepak bola yang nggak sekolah pun bisa sukses. Jika seperti ini bagaimana ya Pak untuk mengajak siswa agar menjadi semangat sekolah terutama belajar? Baik. Ada namanya figur otoritas. Maka ini yang cara yang terbayang di pikiran saya. Maka silakan Bapak Ibu yang bertanya tadi, sekarang nggak lihat namanya. Silakan cari siapa profil pemain sepak bola yang ada di daerah tersebut, yang kira-kira bisa dihubungi, yang kira-kira dikenal oleh anak-anak ini, ya, yang dia juga punya kira-kira profil pendidikan yang cukup lah, yang minimal lebih tinggi daripada si anak ini yang belajar ini. Misalnya dia SMP, anak SMP, ya cari yang dia minimal pendidikannya SMA, ya. Kemudian diajak briefing si pemain sepak bola yang sudah profesional tadi. Kami ingin memotivasi anak-anak kami agar mereka semangat belajar. Pak, Mas, mohon sampaikan ke mereka agar mereka semangat dan hubungkan antara profesional main sepak bola dengan kecerdasan secara akademik. Apa hubungannya? Gitu. Nah, jadi datangkan praktisi. Ya. Nanti dari apa yang mereka sampaikan, tugas Bapak Ibu adalah apa? Menstrukturkan apa yang mereka sampaikan dalam bentuk slide-slide pembelajaran. Ya, secara tersusun sehingga mereka memahami alur apa yang mau disampaikan yang telah disampaikan oleh pemain sepak bola yang didatangkan tadi. Yang kedua, ajak mereka sesekali untuk belajar di tempat yang nggak biasanya. Karena mereka senangnya main di rumput, ya belajarnya jangan di kelas, di lapangan. Yuk nak, besok ya kalau pas ada rezeki gitu ya, misalnya bawa sesuatu minuman yang murah atau mereka diajak membawa, kita bisa mau camping ya nak ya, belajarnya nanti di lapangan ya, besok silakan bawa makanan kalian masing-masing, mau bawa kopi juga boleh gitu ya. Cari sesuatu yang berbeda sehingga tidak mencerminkan ini akan menyampaikan sesuatu yang berbeda. Kemudian yang ketiga, boleh gunakan games, permainan yang kayak outbound. Outbound itu kan experiential learning ya. Cari game-game yang kira-kira mereka seneng, kasih rangsangan hadiah. Nanti kelompok yang menang bakal kita kasih dia. Misalnya di dalam outbound itu ada dibuat kelompok-kelompok gitu ya. Nanti dikasih challenge. Karena anak-anak sekolah itu mereka kebutuhan logistiknya itu biasanya masih tinggi-tingginya. Jadi kalau mereka dikasih pancingan, dikasih hadiah, ditraktir makan, itu biasanya mereka senang. Gitu ya. Jadi kasih rangsangan itu, ajak main outbound, mereka akan semangat. Di akhir tidak hanya dikasih hadiah tapi direfleksikan. Alur permainan itu merefleksikan poin-poin apa. Gitu. Sehingga akhirnya mereka jadi tumbuh rasa senang gitu ya, merasa penting, why-nya muncul dulu. Jadi menurut saya PR-nya adalah munculkan why dengan serangkaian aktivitas-aktivitas tadi. Figur otoritas dimunculkan, ya. Ada zona alfa dimunculkan dengan game, permainan gitu ya. Kemudian dengan tempat yang baru gitu ya. Kemudian ada hadiah dimunculkan.
untuk mereka akhirnya menjadi intrinsik motivasinya muncul sehingga akhirnya mereka mau beraktivitas dengan kita. Berikutnya figur otoritas. Cari di antara mereka siapa figur yang paling didengarkan di antara siswa-siswa itu. Ajak ketemu, kalau perlu dia traktir makan berdua, bertiga orang, ajak mereka menjadi koalisi. Tolong bantu Bapak Ibu untuk ngajak teman-teman kamu semangat belajar. Karena begini diajak diskusi. Karena diskusi yang 2 mata, 4 mata, 6 mata tentu akan jauh lebih efektif dibandingkan di kelas dengan banyak mata. Jadikan mereka partner koalisi. Itu juga bisa dilakukan. Itu sementara yang muncul di benak saya, Bapak Ibu. Terima kasih. Baik, tadi pertanyaannya dari Ibu Bella. Bu Bella. Semoga bisa membantu ya Ibu Bella ya. Nanti Yap. coba untuk bisa dipraktekkan, kemudian apa kendalanya bisa kita konsultasikan. Baik, untuk mungkin satu pertanyaan lagi sebelum kita mengakhiri sesi karena udah hampir setengah 10. Mas, ini nggak apa-apa pertanyaan. kalau masih banyak yang tanya, saya siap. Saya tungguin, mumpung di sini. Oke. Ini ada pertanyaan lagi dari chatroom. Dari Ibu Ali Destra Yosman. Izin Pak mohon tips dan sarannya. Oh Bapak. Izin Pak mohon tips dan sarannya bagaimana menarik perhatian siswa ketika siswa mulai lelah karena misalkan kondisi sudah siang hari selepas makan siang. Sehingga cara kita untuk meningkatkan semangatnya agar fokus menggunakan sugesti ataukah hypnotic language. Mohon saran dan tipsnya Pak. Gitu. Baik. Semakin siang, Pak Alik, itu jedanya harus semakin banyak. Entah dengan tepuk, entah dengan kita cerita lucu, entah mereka nonton video gitu ya, sesuai dengan alur waktu yang sudah Bapak alokasikan. Itu harus semakin banyak dibandingkan ketika mereka masih pagi. Nah, tentu ini akan sangat membantu ya kalau guru paginya itu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa dan Bapak akan pandu ya. Silakan kalian tutup mata dan ikuti dalam hati kata-kata Bapak. Hari ini saya siap belajar. Hari ini saya sehat. Saya siap mengikuti seluruh pembelajaran dari pagi hingga siang hari ini dengan semangat, antusias, dan penuh rasa ingin tahu. Misalnya gitu ya. Jadi kita sampaikan sugesti positif, mereka mengikuti. Bisa dalam hati, bisa sambil ditepuk-tepuk. Teman-temanku, hari ini kita fokus ya. Kita mau belajar dengan senang, misalnya gitu ya. Itu kalau di pagi hari udah di-set kayak gitu tuh bagus banget. Akan membantu yang siang-siangnya. Nah, kalau belum pun ya nggak apa-apa. Ya, ajak mereka untuk ya paling tidak tadi ya kita bisa challenge dengan hadiah, dengan kuis ya yang berhadiah pasti akan melek tuh gitu kan. Karena pengalaman saya dulu udah waktunya pulang sekolah hanya di challenge dengan siapa yang bisa jawab duluan pulang duluan, itu senangnya luar biasa Pak. Mungkin Pak Ali ingat juga ya zaman-zaman dulu, betul kan Pak? Apalagi kalau ada hadiahnya itu mereka pasti melek gitu kan. Walaupun mereka nggak dapat hadiah gitu ya. Jadi diperbanyak jeda Pak, perbanyak jeda ya. Kemudian syukur-syukur penyampaian materinya bisa dengan misalnya video gitu ya. Video, kemudian apa yang kalian pelajari. Nah, ini hubungannya dengan materi ini adalah ini misalnya gitu. Jadi pesan saya usul saya adalah tadi ya, perbanyak jeda, kemudian bisa ya itu aja sih, perbanyak jeda dengan serangkaian aktivitas yang membuat mereka kemudian bisa kembali fokus. Itu aja, Pak. Hypnotic language pattern bisa digunakan, itu fleksibel ya, fleksibel. Dan tentu dengan boleh juga dikasih iringan satu musik yang beatnya itu misalnya oke, gitu ya. Karena kalau siang itu dikasih yang pelan, oke kamu tenang ya, dan Bapak akan mengajar, makin ngantuk. Jadi nada kita juga bagaimana semangat gitu ya. Oke anak-anak, wow luar biasa ya, misalnya gitu ya. Jadi kita harus you go first. Jadi kita dulu yang memulai dengan antusias, dengan suara yang menyenangkan. Gitu balik. Thank you. Lanjut Mas. Wah ini saya semakin malam semakin semangat. Ini tanggapan dari Bu Bella tadi. Terima kasih atas jawabannya. Semoga bisa diterapkan Pak. Tapi mungkin sulit untuk diajak ke zona alfa.
karena anak-anak tiap ada kesempatan pasti berusaha kabur ke asrama untuk membolos pelajaran, sehingga ketika jam sekolah area-area seperti lapangan sepak bola off limit, Pak. Baik, kita munculkan figur otoritas yang lain, Bu Bella. Memang ini perlu, jadi gini, ketegasan itu bisa terjadi ketika ada kesepakatan sebelumnya. Jadi memang kalau masih ada aturan yang memungkinkan untuk mendukung pembelajaran, maka boleh berkoalisi dengan stakeholder yang lain, entah pengelola yayasan, entah pengelola asrama, buat satu kolaborasi yang memang semuanya akan saling mendukung satu dengan yang lain. Reward and punishment bisa digunakan di sana karena kita punya otoritas ya untuk men-setting satu rule yang semuanya itu mendukung untuk pembelajaran yang kita harapkan, termasuk untuk mendukung rencana-rencana yang tadi mungkin saya usulkan atau rencana yang lain yang sudah Bapak Ibu guru siapkan. Jadi ini memang perlu satu pendekatan yang sifatnya tidak hanya kelas tapi juga sistemik ya dalam sekolah tersebut. Gitu Bu Bella. Oke, baik. Begitu ya, Bu Bella. Kemudian ini ada Mas Wahyu. Mas Wahyu Indra Bu Bayu. Martini dulu, Mas. Bu Martini Jadi belum. nanya nggak? Mau angkat tangan atau Belum. langsung atau pakai chat Bu Martini? Oke, Belum ada mungkin ya? sambil nunggu Ibu Martini, Ya sudah. kita ke Oh, Mas bukan Wahyu. nih. Bu Martini silakan Bu. Tanya langsung aja Bu. Di unmute dulu Bu. Bu, di unmute dulu. Oh, sorry. Nah. Halo? Halo. Everybody here? Iya, ya terima kasih Pak Bayu, Pak Agis juga. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kelamaan mengetik, jadi saya rasa langsung saja. Jadi begini, Berarti saya kita ini terkonek Bu seorang, ya. ya, Saya paham ini halo? Bu, kayaknya kalau ngetik lama langsung aja gitu kan. Iya, saya seorang pengajar. Saya sudah berupaya menciptakan suasana mengajar yang menyenangkan. Bahkan di awal semester saya selalu membuat kesepakatan dengan anak didik saya untuk membuat semacam goal setting. Mereka maunya mencapai apa satu semester ini. Itu saya sudah arahkan begitu. Membuat suasana yang menyenangkan, sesekali membuat permainan seperti itu. Terus kadang-kadang juga mengajak anak didik saya untuk keluar, hanya sekedar kita mengamati di luar kita belajar seperti itu. Jadi mengamati bagaimana orang di luar sana yang tidak dalam suasana belajar seperti itu. Kemudian yang ingin yang masih jadi apa ya? Maksudnya tuh ganjel di saya itu begini. Saya sudah berupaya menyampaikan materi dengan ya menurut saya ya karena saya banyak membaca juga bahwa materi mungkin harus disampaikan sistematis seperti itu kan. Nah, pada saat evaluasi itu kok nggak sesuai ekspektasi saya kayak gitu. Nah, Evaluasi itu ini maksudnya hasil nilai Bu. iya, nggak sesuai. Jadi ketika di hari-hari belajar, mereka saya lihat sangat bagus begitu. Tetapi ketika ujian, selesai ujian itu ketika saya koreksi nilainya kok nggak jauh dari yang ekspektasi saya kayak gitu. Ini sebenarnya kelirunya menurut Pak Bayu di mana ya? Bu, Mungkin nggak ada bisa yang kasih keliru. masukan buat saya apa yang harus saya perbaiki. Iya Bu. Ya, terima kasih. Halo? Halo? Tidak kedengaran suaranya. Suaranya Mas Bayu. Siapa? Siaran hilang suaranya. Oh iya. Oke. Maka Ibu perlu dapat feedbacknya dulu Bu. Pertama ketika hasilnya nggak oke, Ibu silakan minta mereka tanpa mereka nulis nama. Karena kalau mereka misalnya ngisi Google Form atau pakai kertas ya, tapi mereka nulis nama, biasanya mereka akan faking good. Mereka nggak akan menyampaikan apa adanya. Ini tips dari saya kalau misalnya
ngajar di sekolah, entah SD, SMP, SMA, biasanya saya akan menyempatkan untuk membuat pertanyaan sebelum mengajar. Kenapa? Saya butuh data mereka. Saya butuh diagnose. Kondisi mereka kayak gimana, yang mereka inginkan kayak gimana. Sehingga saya punya data. Karena bisa jadi problem mereka bukan pada kognitif tadi, bukan pada logiknya mereka, tapi pada mungkin emosi mereka. Entah mereka punya banyak beban di rumah mereka, entah mereka merasa sebenarnya terpaksa, tertekan dengan apa yang ibu sampaikan, dengan materinya, karena mereka merasa tidak penting, faktor emosinya belum tersentuh di situ, gitu ya. Nah, maka bisa dicari dulu, ya. Saya ngajar kelas 6 SD, ngisi tentang bullying. Itu saya minta gurunya, karena saya diundang ya, Bapak Ibu guru mohon saya pengen asesmen dengan mereka. Tolong buatkan pertanyaan, kasih nama Pak, nggak usah. Biarkan mereka tulis apa adanya. Salah satu pertanyaan, apa hal tidak menyenangkan yang sering kalian dapatkan dari orang tua kalian? Mereka nulis sering dibentak, sering dimarahi, ada yang curcol panjang banget gitu kan. Dan data itu akhirnya saya gunakan sebagai apa? Saya nyusun materi, ada satu tips praktis yang saya praktikkan kepada peserta siswanya. Yang kedua, karena di sesi berikutnya nanti akan ada sesi parenting, maka data itu saya gunakan untuk menyampaikan materi kepada orang tuanya. Langsung kena tuh orang tuanya. Gitu. SMP, SMA sama, saya gunakan asesmen dulu. Sehingga saya punya data. Saya ngomong by data. Nah, kalau sudah ada hasil kayak gitu, ya Ibu feedback dulu. Coba kalian isi link ini, tenang. Ibu nggak akan tahu siapa kalian. Tulis apa adanya, ya terkait dengan apapun yang kalian rasakan ketika belajar di kelas Ibu. Ya, usul kalian apa? Apa yang pengen kalian dapatkan? Apa kesulitan kalian di pelajaran ini? Nah, feedback itu nanti Ibu gunakan untuk menyusun model pembelajaran berikutnya. Dan saran saya berikutnya, Bu, karena ada proses evaluasi tadi, diagnose, ya, kemudian kita desain, deliver, atau kita eksekusi, kemudian ada evaluate. Nah, berikutnya mohon evaluasinya jangan sampai nunggu ujian, Bu. Bahkan selesai sesi, selesai pelajaran hari itu, Ibu bisa ngasih dengan apa? Kuis misalnya. Beberapa pertanyaan. Nanti yang nilainya paling bagus Ibu kasih hadiah. Gitu ya. Dari situ kan nanti sudah bisa kelihatan ya. Maaf Pak Bayu, tapi kalau yang dikasih hadiah sepertinya kalau di tempat saya nggak bisa. Maksudnya karena yang diajarin anak-anak dewasa gitu. Maksudnya? Iya. Usia berapa? Usia di atas 17. Loh, kata siapa, Bu? Saya ngajar orang-orang tua, itu saya bawa hadiah masih senang. Tanya sama Pak Wirawan itu. Mbak Titi iming-imingnya coklat, beliau semangat nanti. Saya ngajar di beberapa kota di Indonesia, saya ngajar guru-guru bahkan, ya saat itu tentang internalisasi, prinsip-prinsip apa saya lupa ya, di Bantul saat itu. Saya bawa silver queen tadinya ya. Saya lupa, pokoknya coklat deh. Bapak Ibu ada yang mau maju? Nggak ada. Saya keluarkan. Yang maju silakan dapat ini. Ada yang maju. Loh iya Bu. Iya. Semua orang itu senang dikasih sesuatu. Maka ada 5 love language kan. Ada orang yang senang kalau dikasih hadiah, ada orang yang senang dikasih apresiasi, ada orang yang senang kalau dilayani, ada orang yang senang disentuh, diusap, dipeluk, ada orang yang senang kalau dia diajak quality time ngobrol bareng. Jadi ada, pasti ada. Apalagi anak-anak gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau pas tanya, nah ini latar belakangnya saya perlu tadi saya lupa nanya pas usianya berapa. Kalau orang dewasa ya, orang dewasa. Itu bisa digali ya di depan terutama untuk data di depan apa yang sebenarnya mereka butuhkan. Jangan-jangan mereka yang dibutuhkan bukan aspek itu, aspek yang lain. Nah, kalau aspek yang lain maka PR kita adalah bagaimana menghubungkan aspek yang mereka anggap penting itu dengan materi yang kita sampaikan. Sehingga unsur why-nya itu akhirnya muncul. Gitu. Gitu. Atau mungkin mereka lebih sedang, udahlah kita dikasih materi aja, disuruh baca, terus langsung evaluasi. Mungkin mereka orang dewasa yang tidak terlalu senang dengan pendekatan yang pakai game macam-macam. Lu bisa jadi. Jadi bukan ibu yang salah. There is no value, only feedback. Gitu ya Bu, tetap semangat Bu. Oke, terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Ibu Martini gimana? Udah
Bisa ya, Iya, sudah dapat gambaran apa yang harus saya gambaran. lakukan. Iya, Ya, terima alhamdulillah kasih. kalau gitu. Iya, Nah, Mas Eh, Agis, dengar nggak iya, jawabannya Bu Martini? Sudah bisa Bu, saya sudah dapat gambaran. Gambaran gambaran. itu apa? Iya. Visual. visioner, visual. Oke. Dilihat dari cara ngomongnya beliau juga cepat. Itu ciri-ciri orang visual gitu kan. Terima kasih Oke. Ibu. Semoga Ibu mendapatkan gambaran yang jelas. Saya Iya, kuatkan juga dengan insya visual Allah. gitu ya. Iya. Oke. Terima kasih Bu. Oke, nanti pertanyaan kita tutup sama Mas Wirawan ya. Ini kita ngabisin yang di chat room dulu. Baik. Mas, izin bertanya, saya mengajar di TK. Apakah benar atau salah kalau saya memancing siswa atau menciptakan situasi yang sengaja menimbulkan anak untuk mengeluarkan emosinya? Misal, sengaja menciptakan rasa kecewa atau gagal dalam diri anak ketika membuat suatu karya atau produk. Oke, saya sangat tidak merekomendasikan. Kenapa? Karena TK itu kan di rentang usia 0 sampai 7 tahun. Yang secara logika tuh belum bisa menganalisis. Ya kalau kita sudah dewasa ini ngerti, oh ini maksudnya gurunya itu mau memotivasi kita. Tapi kalau siswa 0 sampai 7 tahun, itu yang dominan emosinya. Maka yang harus lebih banyak disampaikan adalah apresiasi atas apapun yang dilakukan, sebagus atau seburuk apapun karyanya. Kenapa? Karena di 0 sampai 7 tahun itu yang dibutuhkan adalah apresiasi yang positif. Semakin dia dipuji, semakin mudah dia nurut sama kita. Maka menurut saya tidak terlalu diperlukan gimmick-gimmick kemudian kita kayak ngeprank jelek gitu kan. Ayo buat yang lebih bagus lagi. Itu tidak akan efektif untuk mereka. Sepengetahuan saya, gitu kan. Saya belajar juga dari anak-anak kami, dari yang saya lihat juga dari sisi teoritisnya, gitu ya. Mereka lebih senang diapresiasi, dipuji. Ya, masa-masa mereka cari perhatian. Nah, maka ketika mereka 0 sampai 7 tahun kurang mendapatkan sentuhan emosi positif, maka gedenya mereka akan jadi remaja yang juniper, julid, nyinyir, dan baper. Jadi menurut saya nggak perlu ya, Bu ya, nggak perlu. Mereka itu masih masa-masa di mana pikiran bawah sadarnya itu masih sangat luas sekali. Critical faktornya belum banyak terbentuk. Jadi asalkan Bapak Ibu menjadi sosok yang menyenangkan bagi mereka, itu sudah sesuatu yang sudah sangat hipnotik sekali untuk mereka. Itu nggih. Baik gitu, Mas Wahyu, mungkin pertanyaan terakhir dari Mas Wirawan tadi. Mas Wirawan, silakan. Silakan. Ya, terima kasih Mas Agis ya. Mas Bayu, cuma mungkin apa ya, sharing ya, mau sekedar sharing ya. Boleh. Ini kan terpancing oleh pertanyaan Bu Martini tadi ya, dan Mas Bayu tadi apa itu sungguh sangat apa ya, empowering lah, sungguh sangat mendekunda kalau apa itu di awal sebelum melakukan pembelajaran ataupun melakukan training itu ada asesmen ya. Nah itu sangat-sangat apa itu jos itu. Jadi gini, pengalaman saya ini sharing aja. Ini kan kalau saya lihat Bapak Ibu guru yang di sini tuh mestinya ya kalau sekarang itu sudah di bawah Kemendikbud ya. Dan kayaknya juga semua sekolah baik negeri maupun swasta kebanyakan sekarang juga di bawah Kemendikbud ya. Itu kan ada data pokok kependidikan, Dapodik. Nah itu kalau saya melakukan asesmen itu, tapi ini bisa pro kontra, nanti saya jelaskan pro kontranya. Pertama saya mesti kalau ada apa itu angkatan baru, saya meminta data dari Dapodik, angkatan baru ini. Jadi saya tahu latar belakang anak ini dari keluarga apa itu strata sosialnya bagaimana, kemudian mungkin apa itu kalau di Dapodik itu kan ada jarak rumah ke sekolah, kemudian berangkat ke sekolah naik apa, nah seperti itu mesti saya pegang dulu. Nah itu pertama. Kemudian yang kedua seperti Mas Bayu tadi, jadi saya pakai Google Form atau pakai apa itu mesti saya tanya hobinya apa, kayak itu silahkan diisi, ini nanti konfidensial, hanya saya yang tahu kayak gitu. Cita-cita apa, hobinya apa, seperti itu. Itu nanti masih saya tambah lagi
pakai apa itu loh yang anonim itu loh. Misalnya ketika di awal tuh pakai Mentimeter atau Slido, apa yang kamu harapkan dari belajar ini, apa yang kamu ketahui ya seperti itu macam-macam lah. Seperti itu. Jadi kita Bapak Ibu guru nanti bisa mempunyai gambaran yang utuh keadaan apa itu sosial ekonomi peserta didik, kemudian state emotion mereka juga gimana. Itu nanti Bapak Ibu akan lebih mudah untuk apa ya building report kepada Betul. mereka. Nah, itu aja Mas Bayu sekedar sharing. Siap. Terima kasih. Betul. Menanggapi Oke, nanti terima tambah satu kasih. lagi ya Mas Agis ya Mbak Selma. Iya, siap. Menanggapi Pak Wirawan tadi. Iya betul. Jadi itu yang juga tadi saya contohkan. Apalagi kalau kita ada pesanan ya pesanan Pak, nama ini itu agak unik di kelas. Nah itu akan saya jadikan perhatian. Begitu masuk saya langsung seolah-olah nggak tahu gitu kan. Oke siapa yang namanya misalnya saya mau yang mau saya sasar namanya Satrio gitu kan. Siapa yang namanya berulang huruf S? Wah kamu pasti Satrio kan. Nah misalnya gitu ya. Jadi itu kan bondingnya jadi lebih cepet dapatnya. Dan karena orang yang dia cari perhatian, anak yang cari perhatian, itu biasanya mereka kurang perhatian. Maka ketika mereka mendapatkan perhatian, akan lebih mudah nurut sama kita biasanya. Kayak gitu ini. Baik, terima kasih. Silakan Bu Selma. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bayu atas kesempatannya. Mungkin singkat saja Pak, karena mungkin saya pertanyaan terakhir. Konteksnya bukan dengan siswa Pak, tapi memang saya seorang guru di salah satu sekolah swasta SDIT Islam di Cikarang, Bekasi. SDIT Islam. Saya ingin bertanya kalau untuk terkait di kelas sih sudah banyak mendengar dari rekan-rekan Bapak Ibu sekalian, dan informasinya kalau nanti saya akan terapkan di kelas juga. Yang saya tanyakan ini terkait dengan rekan teman sejawat Bapak, teman-teman sesama profesi guru, karena di sekolah kami yang saya lihat, karena mungkin kebetulan saya tim manajemen sekolah juga, yang saya lihat guru-guru zaman sekarang sudah turun Bapak semangat untuk mengajarnya. Jadi ketika sekarang saya mungkin sekarang dapat ilmu, nanti ada momen kita sharing knowledge dengan guru, rekan-rekan yang lain biasanya mereka responnya biasa-biasa aja. Gitu. Belum lagi ada program ingin saya sampaikan ke sekolah dan teman-teman itu program bahasa misalnya nih Pak, program bahasa Arab. Saya terapkan kalau misalnya kita bisa mengajak teman-teman yang lain untuk satu tujuan yang sama, itu saya rasa bisa lebih mudah. Tapi kendala saya adalah bagaimana menyampaikan semangat dan energi kita gitu Pak, biar bersinergi dengan rekan teman sejawat. Itu sih Pak. Mungkin Bapak punya pencerahan. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu Salma. Baik, langkah yang pertama adalah yang paling sederhana. Saat Ibu mau ngajar ketemu teman-teman, pagi hari sebelum ketemu teman-teman, teman-temannya didoakan. Ya Allah, jagalah semangat teman-teman saya agar mereka bisa mengajar dengan semangat, dengan antusias. Tularkan energi itu dulu, Bu, dalam doa-doa Ibu. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan ya motivasi orang itu kan sifatnya fluktuatif, sama dengan emosi kita. Dalam 24 jam misalnya kita kesel, nggak mungkin selama 24 jam itu kita kesel. Pasti akan berganti emosi yang lain. Nah, motivasi kita juga seperti itu. Motivasi kita juga bisa naik, bisa turun. Nah, maka memang perlu ada program refreshment ya, refreshment yang itu dilakukan secara berkala ya, dan terutama yang misalnya pengisinya adalah orang-orang yang dianggap memang qualified ya untuk menyampaikan materi refreshment itu. Dan saran saya materinya adalah refreshment ini sesekali juga kaitannya dengan misalnya apa? Dengan tema-tema terkait dengan bagaimana kita punya kerja, memaknai pekerjaan dengan lebih baik lagi gitu ya. Atau refreshment dalam bentuk misalnya aktivitas yang di luar ya, outbound misalnya, yang itu seluruh permainannya sudah didesain dengan value-value yang
yang itu berhubungan dengan semangat untuk mengajar gitu ya. Yang saya pahami itu ya, dan barangkali bisa juga difasilitasi personal counseling. Mungkin bisa diusulkan ya, bekerja sama dengan lembaga psikologi terdekat ya. Ada personal counseling untuk mendapatkan informasi hal-hal yang barangkali menjadi penghambat mereka untuk menjadi tidak semangat untuk mengajar. Ya, saya yakin ya faktor gaji dan segala macam pasti ada pengaruhnya ya. Tapi gaji itu kan sifatnya, kalau tadi lingkar emosi tadi kan lebih ke sensing ya, di paling luar ya. Artinya ada sebenarnya lapisan yang paling dalam lagi, yaitu logika dan juga emosi yang harusnya lebih bisa menggerakkan orang itu untuk melakukan sesuatu. Nah, kalaupun belum bisa difasilitasi dengan ngobrol langsung ya, maka bisa dengan yang disampaikan Pak Wirawan tadi. Ada proses asesmen penggalian data. Apa yang Bapak rasakan, yang pertanyaan-pertanyaan yang didesain, disusun sedemikian rupa, sehingga akhirnya kita mendapatkan hal-hal yang sebenarnya mereka inginkan. No name ya, sehingga mereka bisa berkeluh kesah dengan bebas, tanpa diketahui siapa yang ngomong. Karena nggak cuma anak-anak, orang dewasa pun kalau dia no name akan lebih bebas ya, mereka berekspresi. Nah dari situ nanti, ya saran saya tetap dari diagnose tadi sih Bu. Dicari dulu datanya apa. Karena intervensi, mau dengan refreshment, mau dengan in-house training, mau dengan outbound, mau dengan dikasih hadiah, itu adalah jembatan, bridging, antara present state dengan desired state. Kondisi sekarang, masa sekarang, dengan kondisi yang diinginkan. Tujuannya apa dulu? Ya kondisi sekarang apa? Baru kita susun intervensinya. Seringkali orang itu buat pelatihan, Pak kok judulnya ini? Buat memenuhi anggaran aja Pak, yang penting selesai. Akhirnya hasilnya nggak optimal. Saya diundang ngisi parenting. Siswa kelas 1, 2, 3. Orang tua kelas 1, 2, 3. Ini Pak sesi pelatihan atau seminar internasional, saya bilang gitu. Pesertanya 360-an. Mereka duduk lesehan dengan sound yang suaranya itu jelai. Orang saya bilang jelai, tidak bagus gitu ya. Gimana materi bisa masuk gitu ya. Program hanya sekedar untuk menggugurkan kewajiban. Tidak didesain, tidak didiagnos dulu. Kondisinya apa yang diinginkan apa. Gitu. Jadi apakah ini perlu pelatihan? Belum tentu. Bisa jadi mereka butuhnya konseling karena punya banyak masalah mental yang perlu diselesaikan. Yang menghambat mereka untuk akhirnya nggak semangat untuk belajar. Apakah butuh refreshment outbound? Bisa jadi, karena udah lama nggak refreshment gitu kan. Dananya dipakai untuk yang lain misalnya gitu ya. Gitu Bu. Jadi saran saya asesmen dulu, baru nanti kita susun intervensi yang pas untuk itu. Gitu Bu Salma. Oke, terima kasih Pak Bayu. Insya Allah nanti dicoba. Sama-sama. Baik. Gitu Mas. Nah nanti sebelum ditutup saya sudah siapkan rangkumannya ya, di slide juga agar ada ketersambungan ya antara materi-materi yang tadi kita diskusikan Bapak Ibu semua. Dan juga ada cerita tentang pengembara tadi yang belum saya tutup ya. Jadi biar tetap nyambung. Wah luar biasa. Sampai jam 21:40. Baik. Jadi ringkasannya Bapak Ibu semua, maka yang bisa dilakukan adalah yang pertama, memulai sesi dan mengakhiri sesi dengan afirmasi berupa kalimat positif yang disusun sedemikian rupa dan diulang-ulang. Di tengah-tengah sesi, bro semangat ya, itu boleh. Bisa hypnoteaching bisa dilakukan juga dengan memulai sesi dengan relaksasi sederhana. Kemudian kita bacakan, saya minum dulu. Kita bacakan rangkaian kalimat positif sebagai sugesti. Baik untuk siswa atau gurunya sendiri. Yang berikutnya, mencitrakan diri sebagai pengajar sebagai figur yang dihormati sekaligus dekat secara emosional. Berikutnya, the why, menghubungkan materi dengan sesuatu yang erat hubungannya dengan audiens atau siswa. Berikutnya, memahami bahwa kondisi hipnosis adalah saat audiens menjadi sangat fokus, maka perlu dilakukan upaya-upaya khusus agar perhatian audiens tetap terjaga dan tetap berada di zona alfa. Lebih aware dengan hambatan pembelajaran yang barangkali dimiliki oleh siswa, bisa jadi mereka nggak semangat karena mereka punya hambatan mental.
yang perlu dibantu oleh profesional. Nah, kita perlu gali itu ya. Kemudian bisa juga ada perilaku yang tidak baik dari anak didik. Itu karena pengaruh dari teman-teman mereka yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan emosional. Kalau ada anak yang kurang cari perhatian, alih-alih dimarahi, beri dia perhatian khusus. Angkat dia jadi asisten Bapak Ibu misalnya di kelas. Yang berikutnya, memanfaatkan media apapun untuk memberikan penguatan dengan sugesti positif, misalnya dengan lagu dan seterusnya. Itu beberapa ringkasannya. Dan bagaimana akhir kisah dari pengembara ini? Penjaganya mengatakan seperti ini. Oh iya, siapapun boleh mengambil air di mata air ini. Tapi kami punya tradisi turun-temurun yang boleh ditinggalkan. Apa itu penjaga? Siapapun yang mengambil air di mata air ini harus pakai topi dan pakai sepatu. Dan topi dan sepatunya sudah terlanjur ditolak Bapak Ibu semua. Sehingga akhirnya dia nggak dapat apa-apa. Bapak Ibu, bisa jadi kita menganggap sesuatu yang kita lakukan mungkin sederhana, kecil. Kita hanya melakukan perubahan kecil. Tadinya nggak pernah muji, kita muji. Tadinya kita nggak pernah mendoakan anak didik kita doakan. Itu perubahan kecil. Tapi bisa jadi perubahan kecil yang dilakukan dengan sepenuh hati, maka hasilnya bisa sangat luar biasa. Sangat memberikan dampak yang luar biasa untuk yang kita didik. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan di grup, tapi mohon jangan meminta kepastian karena saya hanya presentasi, bukan mengisi hati Bapak Ibu semua yang mungkin sedang sunyi. Selamat malam. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Mas Bayu, terima kasih materi yang luar biasa. Semoga apa yang sudah disampaikan sama Mas Bayu menjadi amal jariah bagi Amin Mas ya Bayu. rabbal alamin. Dan apa yang materi yang sudah kita dapat, semoga bisa kita aplikasikan. Semoga juga apa yang sudah kita aplikasikan menjadi amal jariah bagi kita khususnya dan orang lain umumnya. Amin. Oke, sebenarnya masih banyak yang ingin ditanyakan, tapi kita ada sesi grup. Jadi nanti ketika nanti para peserta Bapak Ibu sudah melakukan menerapin dan ada kendala, itu bisa untuk dikonsultasikan di grup gitu. Itu oke, nggak ada lagi. Itu ya Bapak Ibu, semoga bisa diterapkan di instansinya masing-masing. Mas Agis, Jadi, Mas Agis. Mas gimana Agis, Mas Bayu? biar lebih intensif untuk pembelajaran di grupnya, mungkin bisa disepakati aja setiap jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Sehingga atau mungkin pertanyaan bisa disampaikan nanti menjawabnya setiap jam berapa. Nanti bisa kita informasikan lewat grup. Nanti kita discuss dulu. Siap. Terima kasih Mas Bayu. Nanti minta materi videonya ya Mas Bayu ya, yang nge-record soalnya. Oke. Untuk di-upload di YouTube karena YouTube kita lagi ada trouble gitu. Kemudian terima kasih Bapak Ibu ya Allah udah meluangkan